Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Sabda yang ke-30 tahun ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan boleh memimpin pelayanan di dalam bidang IT untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan saat ini kita akan sedikit merenungkan ya kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh terus menyertai kehidupan dan pelayanan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan kumpulkan kami di dalam kondisi yang baik, secara fisik maupun secara online. Tuhan kumpulkan kami bersama-sama untuk memperingati perjalanan Yayasan Sabda melayani Engkau selama 30 tahun ini. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, memberikan kebenaran, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Kristus saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu generasi yang taat firman Tuhan. Ya, kita tahu suatu umat, suatu kelompok orang, suatu gereja yang betul-betul menaati firman Tuhan adalah itu harapan dari Tuhan sendiri. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, tentu Tuhan menginginkan manusia itu taat kepada firman-Nya. Jadi ketaatan adalah suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan adalah suatu hal yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, hari ini kita coba melihat ya, bagaimana generasi itu kita bisa merenungkannya dan juga harapan Tuhan di dalam generasi di mana kita boleh hidup itu seperti apa. Next slide. Nah, pertama-tama kita merenungkan kembali ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih generasi ya? Itu definisi singkatnya adalah bagaimana sebuah kelompok yang lahir dalam periode tertentu yang sama dan memiliki karakteristik yang sama juga. Maka di dalam teori-teori manusia secara umum ada beberapa pembagian dari generasi. Ya, ini yang singkat saja ya, ada pembagiannya 4 generasi, yaitu generasi X, yaitu orang-orang, sekumpulan orang yang lahir tahun 1965 sampai 1979 ya. Nah, kita soroti di dalam teknologinya ya, perbedaan-perbedaannya. Kalau generasi X itu mulai tumbuh ya, saat teknologi mulai berkembang, yang misalkan ada komputer yang layarnya besar ya, seperti TV, terus ada kotak di belakangnya, ada CPU-nya, terus mulai ada telepon juga. Nah, itu adalah generasi X yang tumbuh dengan teknologi yang sederhana. Kemudian masuk ke generasi milenial ya, tahun 1980 sampai 1995, itu juga adalah generasi yang mulai tumbuh di era peralihan digital. Ya, sudah mulai semakin banyak teknologi semakin maju dan berkembang secara digital. Saya lahir juga di generasi milenial ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yayasan Sabda juga ya, lahir di generasi milenial ya, tahun 1994. Ini adalah suatu rancangan Tuhan ya, bagaimana memang peralihan era digital ini. Kemudian ada pelayanan Kristen secara digital juga yang muncul dan berkembang di Indonesia, bahkan juga mempengaruhi luar negeri ya. Ini generasi milenial. Lalu generasi Z itu 1996 sampai 2009 ya, itu sudah betul-betul di era digital. Orang-orang yang lahir, orang-orang bayi-bayi yang lahir di dalam tahun-tahun ini sudah mengenal digital, dan teknologi digital itu mulai dirasakan oleh banyak orang dan semakin biasa. Ada generasi yang terakhir yaitu generasi Alpha tahun 2010 sampai sekarang. Itu adalah generasi atau orang-orang yang tumbuh mengenal dunia harus lewat teknologi, kurang lebih demikian. Apalagi kita mengingat zaman COVID-19 sebelumnya itu hampir semua akhirnya mengenal teknologi secara online. Sudah ada AI ya, sudah ada perangkat pintar, dan juga teknologi begitu canggih, dan orang-orang mulai mengenal. Nah, kenapa sih ada pembagian generasi-generasi ini? Sebenarnya untuk apa sih membedakan orang-orang yang lahir
dan memiliki karakteristik yang sama yang tumbuh dalam suatu periode tertentu. Ya, untuk apa? Ya, sebenarnya orang-orang membuat teori ini untuk mempermudah mengenali karakteristik orang tertentu seperti apa, baik itu kelebihannya, baik itu kekurangannya, baik itu tantangan, ya, ataupun juga kesusahan-kesusahan yang muncul di dalam generasi ini, juga akhirnya bisa menentukan pekerjaan maupun juga mempermudah komunikasi secara tepat. Intinya adalah untuk mempermudah kerjasama sehingga orang membagi generasi-generasi demikian. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita lihat next slide. Kita merenungkan singkat ya, mungkin nanti akan lebih dilanjutkan di dalam seminar. Kita bisa membagi ya generasi yang dipimpin Musa dengan juga generasi Yosua ya. Sedikit singkat saja ya. Generasi Musa adalah orang-orang Israel yang tadinya di Mesir, kemudian diperbudak oleh Firaun, suruh menyembah berhala, tetapi dipanggil oleh nabi pertama dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan, yaitu Musa, untuk keluar dari Mesir dan meninggalkan Mesir untuk menuju tanah Kanaan, dan dipanggil untuk apa? Untuk beribadah, untuk menjadi generasi yang taat firman Tuhan. Tetapi kita tahu setelah 40 tahun ya perjalanan bangsa Israel di padang gurun tersebut, orang-orang dewasa menunjukkan sikap yang bebal, suka bersungut-sungut, dan intinya adalah generasi yang tidak mau taat firman Tuhan. Generasi yang bebal dan melupakan berkat serta penyertaan Tuhan. Sebagian besar akhirnya meninggal di padang gurun, generasi Musa, bahkan Musa sendiri. Ya, karena ketidaktaatannya, karena dia gagal juga, tetapi kita tahu ya Musa ini adalah orang pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga larang Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama ini meninggal semua di padang gurun, tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Tapi bukan berarti mereka itu tidak ada yang taat ya. Ada sebagian kecil saja yang taat. Dan yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi cuman 2 orang ya, kita tahu, yaitu Yosua dan Kaleb saja. Itu generasi Musa juga. Ya, Yosua dan Kaleb tetap merupakan orang-orang, sekelompok orang yang hidup dalam generasi Musa juga. Nah, simbolismenya adalah bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah wujud pembebasan dari perbudakan dosa, tetapi sayangnya belum mencapai tujuan. Nah, sedangkan generasi Yosua adalah generasi yang sudah melewati generasi Musa. Jadi mereka mengalami juga di padang gurun, mereka mengalami juga di Mesir, tetapi mereka dipimpin Tuhan masuk lebih jauh lagi ke tanah Kanaan. Berhasil masuk ke tanah Kanaan, melewati sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko ya. Dan akhirnya diperintahkan untuk menduduki tanah Kanaan secara menyeluruh, dan itu menjadi suatu pergumulan yang lebih maju lagi, bagaimana mereka tetap beribadah kepada Tuhan di dalam kondisi yang berbeda. Dari padang gurun, tetapi masuki tanah Kanaan, mereka berjuang, berperang, dan juga beribadah kepada Tuhan. Dan bersyukur Yosua, Kaleb, dan juga bangsa generasi yang kedua ini belajar taat, dan mereka memperoleh kemenangan. Janji Tuhan dan pengenapannya, dan mereka mencapai tujuan yang Tuhan janjikan. Nah, ini adalah perbedaan singkat tentang 2 generasi ini. Dan yang kita lihat, ya, mari next slide. Kita bisa lihat, ini ada di Yosua pasal pertama ya, Bapak Ibu saudara sekalian, boleh slide-nya ya ditampilkan. Kita belajar 4 hal yang kita mau renungkan di dalam Yosua pertama. Intinya orang-orang yang di dalam generasi Yosua adalah generasi yang seperti apa yang bisa kita teladani. Ya, boleh slide-nya ya. Di next. Bisa. Nah, ada 4 poin. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencatatnya ayat-ayatnya. Ini dari Yosua pasal pertama ya, karena kita waktunya singkat ya. Nah, yang pertama, mereka adalah generasi yang ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan, ingat kemenangan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan mereka juga ingat kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berkata mereka akan mendapatkan kemenangan, ya Tuhan akan memimpin dengan kuasanya dan pimpinannya. Ya, jadi ini adalah suatu teladan dari generasi Yosua, bagaimana mereka mengingat firman dan menjalankan firman. Lalu yang kedua, mereka juga ingat dan memohon penyertaan Tuhan.
Ini adalah jauh lebih penting dibandingkan setiap berkat Tuhan secara materi ya, baik itu secara fisik, baik itu uang, kecukupan, kekayaan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat yang terpenting dan terutama sebagai umat yang mau taat firman Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan 100%. Kita hanya diselamatkan melalui iman yang Tuhan berikan. Dan kita tahu juga kalau kita bisa taat kepada firman adalah bentuk dalam konteks anugerah Tuhan juga. Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa taat firman Tuhan. Jadi sangat penting untuk memohon Tuhan tuh mendampingi kita. Bukan saja Tuhan mendampingi kita, tetapi kita tahu keselamatan di dalam Kristus itu berarti Yesus ada di dalam diri kita. Roh Kudus memimpin kita. Ini adalah rahasia atau modal di mana kita bisa taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga juga bertanggung jawab atas anugerah Tuhan. Tetap ya, kita lakukan tugas kita, bagian kita secara maksimal. Lalu juga yang keempat, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini menjadi sebuah modal atau bekal rohani ya, yang Tuhan berikan kepada generasi Yosua, supaya mereka bisa mentaati firman Tuhan dan menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ada kalimat ya, kita bisa lihat di sini, ketaatan pada firman Tuhan adalah kekuatan utama bagi orang percaya. Yaitu sebuah kekuatan. Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Berarti waktu kita melakukan firman itu adalah kekuatan, adalah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Sebuah generasi yang taat firman Tuhan, semakin kita taat dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan pertolongan Roh Kudus, semakin kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Ya, itu adalah benteng yang kokoh melawan pengaruh-pengaruh jahat di dunia. Ya, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan manusia. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat next slide ya. Saya ingin membagikan juga kutipan dari seorang teolog yang sangat bagus ya. Ini mengandai-andai ya. Ini imajinasinya tingkat tinggi. Ya, dia mengatakan ya, J.I. Packer ini mengatakan, if I were the devil, ya, one of my first aims will be to stop Paul from digging into the Bible. Ya, jika saya iblis, ya Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah merenungkan bahwa saya adalah iblis gitu ya. Atau saya adalah Tuhan ya, seperti apa? Tapi kita adalah manusia ya, kita tidak mungkin bisa mengubah diri kita ya, kita adalah manusia. Tetapi J.I. Packer mengatakan jika saya adalah iblis, maka salah satu tujuan yang utama adalah menghentikan orang-orang, baik orang Kristen maupun yang non-Kristen ya, untuk menggali Alkitab. Oh, ini adalah suatu inspirasi ya bagi kita semua bahwa betapa pentingnya kita menggali Alkitab. Dan ini juga menjadi sebuah harapan bagi kita ya, sebagai orang Kristen yang sudah diberikan Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Kita ingin dalam kehidupan kita bertanggung jawab atas pemberian Tuhan ini dengan terus berpusat pada Alkitab, yang menafsir Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Kita menyerahkan hidup kita di bawah otoritas Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri, maka kita juga adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Nah, kita harap Yayasan Sabda ya, dan setiap kita boleh terus membagikan firman Tuhan ya lewat berbagai sarana untuk menolong juga orang-orang bisa terus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi sesuai yang Tuhan pimpin. Sebab kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kita semua. Dan kita juga jangan lupa firman hidup itu yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang seharusnya kita terus kenal dan kasihi seumur hidup kita. Pada hari ini kita akan lihat ya untuk agenda presentasinya sendiri. Ada awal mula sabda, ada IT for God, AI for God, lalu Kovadi Sabda, dan juga Next Steps. Nah, awal mula sabda tentunya saya akan mulai dari Ibu Yuliani ya, sebagai co-founder dari Yayasan Pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Dan Ibu Yulia yang akan memulai dan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan ketika awal mula pelayanan sabda. Silakan Bu Yulia. Ya.
Awal mula sabda harusnya ceritanya panjang lebar. Ini ada saksi mata juga, Mas Has yang bersama dengan kita karena dia juga salah satu dari pendiri dari Yayasan Mega Sabda. Ceritanya panjang, tetapi karena waktu yang diberikan kepada kami sangat sempit sekali, sangat sedikit sekali, jadi saya harus ngebut melompat-lompat ini ceritanya. Ya, disinilah kisah tentang sabda dimulai, yaitu di kota Solo, Bapak Ibu. Banyak orang salah nih, Bu Evi. Orang pikir kita ada di Jakarta atau di mana gitu. Bahkan ada yang pernah menduga kami ada di Amerika. Oh, salah banget gitu ya. Kita ada di Solo. Itu yang paling istimewa bagi kami. Ya. Nah, kisah tentang sabda itu merupakan kisah kasih Allah untuk Indonesia. Karena kami melihat sabda ada bukan untuk sabda sendiri, sabda ada untuk Indonesia. Jadi pada mulanya ketika Tuhan menunjuk sabda untuk ambil bagian di dalam pelayanannya, sungguh luar biasa. Karena pada saat itu kami nggak punya apa-apa. Nggak ada kantor, nggak ada staf, nggak ada peralatan yang memadai. Tapi kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Jadi ketika kami mulai ini, Mas Has menjadi saksi benar-benar ya. Kursi pun kita harus berdoa kepada Tuhan untuk minta kursi gitu ya. Dan kami sangat-sangat memulai pelayanan kami dengan sangat-sangat sederhana sekali. Dan Tuhan memelihara kami dengan kasih-Nya yang luar biasa untuk kita bisa terus eksis gitu ya. Karena Dia yang menyediakan semua kebutuhan kami untuk mewujudkan visinya. Nah, itu cerita yang luar biasa. Sabda dimulai dengan satu program software Alkitab untuk melakukan studi Alkitab, karena kami yakin bahwa teknologi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Teknologi saat itu belum terlalu berkembang, tetapi Tuhan sudah menaruh di dalam hati kami bahwa ini akan menjadi sesuatu yang Tuhan pakai di kemudian hari. Dan software Sabda ini sekarang sudah dipakai luar biasa. Setiap kali, Mbak Evi, setiap kali ketemu dengan teman-teman ya, entah di Jakarta, entah di Surabaya, entah di Bandung, selalu bilang, Pak, dulu saya mulai Sabda menerima CD loh, gitu ya. CD 2, Bu. CD 2. Iya, bahkan Pak Tantono dulu juga mulai mengenal kami juga selain dengan pesta juga dengan menjadi distributor untuk CD Sabda. Ya, luar biasa. Nah, kita akan melihat satu video untuk Sabda Timeline. Videonya cukup panjang nih. Kalau di play pelan, Bapak Ibu bisa baca itu 15 menit. Tapi kan kita nggak punya waktu nih. Jadi kita akan play dengan cepat bagian pertama, nanti hanya bagian 5 tahun terakhir yang agak pelan. Karena bagian yang pertama panjang sekali nih, 30 tahun ya. Jadi 25 tahun akan dipercepat supaya Bapak Ibu bisa lihat 5 tahun yang terakhir. Nah ini adalah ringkasan dari timeline Sabda. Setiap bagian ini adalah 5 tahun, karena kami sudah 30 tahun ya. It's on my mind, and it's all
Ini yang sangat panjang dari Yayasan Baga Sabda, tetapi kami ingat betul dan sampai hari ini kami terus memegang prinsip bahwa Sabda lahir dari doa. Sabda ada karena Dia dan akan ada untuk Dia. Kami memiliki filsafat sejak lahir Yayasan Baga Sabda, freely receive, freely give. Karena Tuhan ingin kami yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah dengan cuma-cuma, kami harus membagikan apa yang Tuhan berikan juga secara cuma-cuma. Nah, itu perjalanan awal Sabda. Setelah itu Evi kayaknya sudah mulai gabung nih dengan Sabda. Iya, iya. Ketika saya masuk Sabda pertama kali ya Bu ya, satu orientasi. Ya pertama banget itu diperkenalkan dengan nama Sabda itu ternyata bukan hanya sekedar nama yayasan, tetapi itu merupakan satu visi ya. Ada visi di dalam nama Yayasan Lembaga Sabda, dan itu juga merupakan satu singkatan, dan banyak sekali sahabat-sahabat Sabda yang sudah hadir dan mitra-mitra yang sudah tahu ya bahwa Sabda itu singkatan dari software, Alkitab, Biblika, dan alat-alat. Dan dari nama Sabda ini ada visi yang begitu kuat yang Tuhan berikan kepada Yayasan Lembaga Sabda, yaitu visi IT for God. Dan sampai hari ini visi IT for God ini terus menjadi menjadi arahan, patokan bagi kami untuk melangkah dengan tegas ya, dengan setia di dalam panggilan Tuhan. Tidak tegak ke sana kemari, pokoknya teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi dalam perkembangannya Bu ya, walaupun saat ini Sabda itu merupakan satu pionir awal yang menyadari bahwa potensi teknologi pelayanan dengan teknologi itu akan sangat luar biasa ya. Bahkan selalu ya saya ingat waktu saya masuk sendiri ke Sabda itu masih gerotal-gerotal menggunakan internet dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekali yang belum mengetahui pelayanan internet, tetapi visi IT for God itu sudah ditanamkan dengan begitu luar biasa ya, dengan visi utama Sabda IT for God. Dan dengan itu kami menyediakan sumber bahan dan alat-alat teknologi, khususnya fokusnya adalah studi Alkitab, sehingga setiap masyarakat Kristen Indonesia bisa mempelajari Alkitab secara fun dan mendalam. Dan memang dalam 5 tahun terakhir ini ada lompatan teknologi yang luar biasa Ibu Yulia ya. Bahkan itu kerasa banget setelah COVID ya. Setelah COVID itu terasa sekali bahwa Tuhan memang sedang mempersiapkan bangsa ini, bukan hanya bangsa ini, bahkan secara global ya, dunia ini untuk satu teknologi yang begitu besar, teknologi yang begitu luar biasa, sehingga dengan itu kita semua bisa bereksplorasi, bisa berkreasi dengan teknologi baru, yaitu AI. Nah, AI ini sendiri sekarang menjadi generasi kedua dari teknologi, sehingga teknologi atau panggilan atau visi dari IT for God itu menjadi sekarang ya kita masuk dalam AI for God. Dan ketika kita melaksanakan semua visi dan pelayanan Sabda ini, sangat-sangat kami sadari kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kita selalu bilang ya Bu kemana-mana, we can't do it alone. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Ini berarti kami harus bermitra, kami harus berkolaborasi, bukan hanya dengan satu gereja, tetapi dengan banyak gereja di Indonesia, dengan organisasi Kristen yang punya visi untuk bagaimana firman Tuhan itu juga bisa disampaikan, melayani generasi-generasi yang ada ya, dan bahkan bukan hanya dengan komunitas, dengan gereja, tetapi dengan individu lain yang sehati dan sepikir. Dan semangat kolaborasi inilah yang memungkinkan Sabda nih Bu Yulia terus, dan sahabat Sabda semua terus bertahan dan memperluas pelayanannya hingga saat ini. Dan juga kami yakin untuk tahun-tahun mendatang ini juga sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak mungkin juga mengerjakan sendirian. Kita memerlukan orang-orang atau partner-partner untuk mengerjakan ini. Dan inilah juga semangatnya ketika kita bicara AI, transformasi, kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri, kesetiaan untuk tetap berdiri teknologi untuk akan saatnya pada era AI ini kita juga mendeklarasikan untuk terus melanjutkan visi teknologi IT for God ini menjadi AI for God ya, agar terjadi transformasi yang lagi. Kita bicara tentang transformasi di dunia ini dengan AI ini sudah luar biasa. AI mengubah banyak banget cara kita hidup dan sebagai orang percaya, bahkan cara kita melayani. Banyak sekali area pelayanan yang perlu digarap dengan cara baru. Kalau kita lihat pemerintah sekarang begitu banyak PR yang harus mereka garap dengan teknologi yang baru ini supaya bisa terciptakan ya cara kerja yang baru, cara belajar yang baru. Sama halnya dengan area-area pelayanan dalam kekristenan, dalam gereja, dalam pendidikan, dalam konseling, dalam pemuritan. Semuanya harus kita kembalikan untuk menggunakan teknologi baru ini, tetapi intinya tetap sama, AI for God. Sehingga dengan AI for God ini kita bisa masuk ke dalam segala bidang pelayanan kekristenan menjadi AI for all ya. Nah, kalau kita lihat begini gimana Bu kalau gitu hadisnya Sabda nih Bu? Ya, akan kemana nih Sabda? Iya. Kita sudah bukan berjalan nih, kita sudah berlari kencang. Wow. Dan kita mencoba menggait siapa saja yang ada di jalan untuk bisa lari bersama dengan kita ya. Tapi kadang-kadang memang tidak terlalu
masih banyak yang belum mau antusias ya, tetapi kita nggak putus asa. Kita akan terus maju ke depan. Karena setelah 30 tahun ini, Sabda akan terus berkomitmen pada visi yang Tuhan berikan. Apa yang sudah dimulai oleh Tuhan dengan proyek yang kecil, dengan sederhana, dan kami akan terus menjaga kesederhanaan Sabda supaya bisa berkembang dan memberi pengaruh yang luar biasa di kemudian hari. Dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi ini, Sabda akan terus berjuang, berkembang, menjangkau jiwa, dan bahkan membuka ladang misi baru, ladang digital untuk Kristus. Ya, nah ini karena itu pada kesempatan ulang tahun ini kami sungguh ingin mengajak Bapak Ibu gereja, yayasan pelayanan ataupun individu untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum kemajuan teknologi ini untuk kebangkitan kita sebagai orang Kristen untuk semakin sungguh-sungguh semakin berkobar-kobar dengan api Roh Kudus untuk menjangkau jiwa untuk bekerja bagi Tuhan. Karena kami tahu peran gereja harus semakin penting di masa yang akan datang. Ya, sekalipun tantangan gereja juga besar dan saat ini tantangannya luar biasa besar, bagaimana beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan generasi baru, dengan cara hidup yang baru. Tetapi sekali lagi kami ingin mengajak gereja, jangan lagi tertinggal. Sudah saatnya gereja maju dan memimpin. Nah, karena itu mari kita semua bergandeng tangan, berjuang, memenangkan generasi digital, memenangkan generasi AI bagi Kristus. Ya, jadi gimana nih? Banyak PR nih. Banyak banget. Iya, untuk langkah selanjutnya tadi ada call to action ya, tetapi kita nggak bisa mungkin langsung melakukan apapun tanpa kita melakukan langkah bersama atau langkah iman. Tadi pagi kita PA ya Bu, tentang iman ya dari Ibrani 11 dan bersyukur ya ketika PA bersama, lalu Tuhan juga berikan satu statement yang sangat kuat ya, bahwa beriman bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti ya setelah kita mundur nih Bu ya, mundur maksudnya dari presentasi hari ini ya, akan ada teman-teman Sabda yang akan menyampaikan next step yang akan dilakukan dalam setiap divisi mereka masing-masing atau tim mereka masing-masing. Tetapi ya dari Sabda sendiri melihat begitu besar atau begitu banyak yang harus dilakukan ya, ada begitu banyak bahan dan latihan AI for God, bukan hanya untuk seluruh gereja tetapi untuk seluruh bangsa ya, membangun sistem untuk Sabda Academy ya dengan Alkitab, pelayanan, konseling dan juga AI, membuat konsep untuk Alkitab bukan hanya Smart Bible tetapi Smarter Bible, ada Conversational Bible, itu semua dimungkinkan dengan teknologi AI, ada sistem belajar baru, lalu ada sistem-sistem baru untuk teknologi AI ya, untuk generasi digital, untuk generasi AI, dan juga tentunya kami rindu sekali ada satu langkah yang sangat besar itu untuk komunitas mitra-mitra baru dan proyek-proyek baru. Ini sebagai bentuk kolaborasi yang ingin Tuhan wujudkan melalui teknologi yang baru ini. Dan ini ya, ketika kita melakukan setiap langkah-langkah ini, kita harus dengan satu perhatian. Ini semua darurat ya. Dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, ada begitu banyak kesempatan dan kebutuhan lagi yang perlu kita lihat atau kita akomodasi dari pelayanan untuk generasi selanjutnya. Sangat dibutuhkan ya untuk memuridkan ya orang-orang percaya yang lebih bertanggung jawab melalui gerakan atau visi AI for God ini. Dan itu sangat membutuhkan infrastruktur teknologi yang baru, membutuhkan tadi pendidikan, membutuhkan edukasi untuk gereja, sehingga kita bisa mendorong kolaborasi komunitas yang lebih kuat dan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, sahabat-sahabat Sabda, mitra-mitra Sabda, pendukung-pendukung Sabda, untuk sama-sama tadi seperti yang Dunia katakan, bergandeng tangan untuk memanfaatkan teknologi yang terbaru ini untuk kemuliaan Tuhan, yaitu AI for God. Dan secara detail ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana ya kita ini kalau kita bilang old generation ya, tetapi bagaimana dengan AI ini kita bisa menjangkau new generation ya. Saat ini sedang dipersiapkan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, dari fasilitas atau infrastrukturnya, bahkan tadi dalam video sudah dilihat kami sedang membuat renovasi untuk gedung ya, pelayanan supaya bisa memungkinkan pelayanan ke depannya. Dari segi teknologi, platform, alat-alat, bahkan orang-orangnya harus di-upgrade sehingga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Dari gereja juga ya, kami mengajak ya gereja pelayanan ya, dan juga pelayanan misi, semuanya untuk sama-sama kita berjuang bersama-sama bergerak untuk AI for God, untuk generasi AI ya. Inilah yang menjadi ya
masa depan Sabda untuk 30 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat foto-foto di sini, Bu, ya, ini semua adalah generasi yang ada saat ini, siap lagi untuk berkembang untuk generasi mendatang ya, sehingga kita bisa siap untuk melakukan semua yang sudah Tuhan berikan, kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tadi yang sudah dikatakan, kita nggak bisa bekerja sendiri, Bu Yulia. Ya, Iya. kami pada kesempatan ini mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk sahabat-sahabat Sabda, mitra-mitra, dan juga donatur, dan juga gereja, STT, komunitas yang sudah mendukung pelayanan Sabda dengan luar biasa. Tanpa Anda semuanya, kami tidak mungkin bisa menjalankan pelayanan kami. Karena itu kami sungguh mengucap syukur, dan ada satu video, karena terlalu banyak yang harus kami sebutkan, kami akan memainkan video yang seperti ini, Bu. Kalau kita nonton film, itu ada kredit di paling belakang. Nah, inilah kredit untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendukung pelayanan Sabda. Silakan admin. Ya, jadi ada staf Ilsa ya, Bu ya. Staf Ilsa, banyak banget. Ada ratusan kali ya, Bu, yang sudah bergabung. Hampir 500 kali. Kemudian donatur Isal juga banyak sekali yang sudah bergabung. Kemudian ada mitra Sabda hampir lebih dari 200 yayasan, gereja, dan lain-lain. Ya, luar biasa. Tuhan memberikan kami teman-teman yang sangat baik, gereja-gereja yang sangat mendukung, dan juga yayasan-yayasan yang selalu siap berkolaborasi. Ya, puji Tuhan. Ada berempat di sini, perwakilan dari dua tim, yaitu Sabda Academy dan juga Sabda Resources. Perkenalkan dulu, nama kita berempat. Ya, saya Roma. Ya, saya Yudo. Saya Pio. Dan saya juga Tian. Ya, kami dari dua tim yang berbeda. Kalau Tian dan juga Roma dari tim apa? Sabda Academy. Sabda Academy. Iya. Kami berdua dari tim Sabda Resources. Oke, nah kita akan mulai presentasi kita hari ini. Ya, hari ini kita akan ada 3 bagian yang akan kita lakukan gitu. Yang pertama kita nanti akan melihat terkait dengan pengantar, lalu akan masuk ke bagian visi, dan nanti akan masuk ke bagian roadmap. Yang pertama kita akan lihat dan mengucap syukur dulu. Puji Tuhan 30 tahun ini Sabda boleh berdiri, Sabda juga boleh sama-sama dengan gereja untuk membangun juga terkait dengan bahan-bahan yang sudah dibuat oleh Sabda pun boleh dipakai oleh gereja dan juga yang lainnya. Dan kalau kita boleh lihat lagi terkait dengan Sabda sendiri, ini kan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, dimana fokusnya adalah terkait dengan studi Alkitab. Studi Alkitab di sini dibagi jadi 3. Yang pertama terkait dengan learning system, lalu ada Bible methods dan juga tools. Dan yang ketiga, untuk melengkapinya pasti ada resources yang ada gitu. Dan ini nggak hanya terkait dengan formal, tapi juga ini pembelajaran secara non formal. Dan sampai saat ini pun puji Tuhan bisa sampai ke gerakan AI for God, yang dimana ini latar belakang atau tujuannya adalah untuk memperlengkapi dan juga untuk mendorong setiap orang percaya itu untuk terus belajar. Dan dalam konteks ini belajarnya terkait AI, dan bisa menggunakan AI tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga boleh mengajarkannya kepada yang lain. Ya, tidak abdul rasanya kalau kita tidak melihat sejarah dari pelayanan Lembaga Sabda. Tadi Bu Yulia dan Bu Evi sudah menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan pelayanan Sabda. Sekarang kita lihat dalam konteks learning dan juga resources di Yayasan Lembaga Sabda ya. Kita akan telusuri satu persatu. Yang pertama, Sabda Learning System. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1999, ini ketika usia Sabda masih 4 tahun, kita membuka satu untuk pendidikan awam ya. Kita sebut sebagai pesta, itu singkatan dari Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam. Ketika kita membuka pesta ini ada banyak ratusan bahkan sampai ribuan peserta awam yang mengikuti gitu ya. Karena mungkin banyak sekali orang Kristen awam yang tidak mengecap pendidikan formal di STT atau seminari teologi gitu. Jadi dengan adanya hadirnya pesta ini, mungkin ada dari Bapak Ibu juga yang adalah alumni, merasakan bagaimana kelas ini bisa menjadi berkat, wadah untuk belajar teologi, belajar tentang Tuhan. Makanya kita lakukan serangkaian kelas melalui milis yang kita lakukan di email. Ini saya screenshot beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika ada kelas OKB atau orang Kristen bertanggung jawab gitu ya, kita masih lakukan melalui
email, dan sampai kita lakukan juga untuk kelas sendiri di mana peserta juga bisa belajar secara mandiri melalui situs yang ada namanya Moodle Pesta saat itu, dan sampai Facebook gitu ya. Itu kalau nggak salah 2011 sampai 2019 2020 kelas pesta ini masih kita lakukan melalui Facebook, di mana memang teknologi yang tercanggih untuk media sosial saat itu yang digemari oleh banyak orang-orang Kristen gitu, Facebook, dan kita lakukan teknologi itu untuk memperkenalkan firman Tuhan melalui modul-modul teologi pesta yang ada, sampai kita lakukan melalui Telegram juga pernah ya 2020 sampai 2022. Nah, sampai pada tahun 2020 dan sampai saat ini kita membuka satu program namanya Ministry Learning Center. Ini jadi program untuk pusat belajar sabda, dan ini sebenarnya wajah baru dari pesta atau pendidikan elektronik studi teologi am tadi. Kalau pesta dahulu dibuka hanya orang Kristen awam yang tidak mengecap pendidikan formal di STT yang bisa belajar gitu. Tetapi ketika Sabda Live untuk Ministry Learning Center atau pusat belajar sabda ini dibuka, semua orang baik dari latar belakang apapun sampai awam yang sudah sekolah teologi, pendeta, hamba Tuhan, guru sekolah minggu bisa belajar bersama terkait sekolah minggu, terkait disiplin rohani, terkait modul-modul teologi sistematika, tentang Allah, tentang Roh Kudus, dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak terbatas hanya orang awam saja atau orang teologi saja. Jadi semua bisa belajar Alkitab. Makanya ada banyak kelas yang sudah kita lakukan, lebih dari 25 modul teologi ya. Ada modul tentang doktrin Allah Tritunggal, modul doktrin Roh Kudus, modul manusia dan dosa gitu ya. Yang kita bagi ya, sistematika ini biasanya tentang doktrin, biblika ini tentang Alkitab, historika sejarah, dan praktika secara praktisnya gitu ya. Jadi lebih dari 25 modul. Setelah itu juga pada tahun 2021 sampai saat ini kita membuka program baru juga namanya Bedah Kitab. Bedah Kitab ini adalah satu kelas yang dibuka untuk orang Kristen juga bisa belajar firman Tuhan dengan metode yang relevan gitu ya. Bukan hanya firman Tuhan gitu, tapi ada metode teknologi yang dipakai, bahkan sampai AI kita lakukan belajar firman Tuhan. Ada bedah kitab Rut, bedah kitab Ratapan, Yakobus, bedah kitab Markus, Filipi, bedah kitab Esra, sampai lebih dari 10 bedah kitab yang sudah kita buka supaya orang-orang Kristen atau peserta-peserta MLC ini bisa belajar firman Tuhan, pastinya dengan metode dan alat yang canggih yang sudah disediakan oleh Lembaga Sabda sebagai toolsnya ya. Ada lebih dari 10 bedah kitab yang sudah dibuka. Sampai kalau dilihat lagi dari sejarah sejak 2005 sampai sekarang ini, ada banyak orang sekali yang tidak terbatas lagi ya dari seluruh Indonesia memakai situs e-learning. Ini satu situs yang saya sukai karena di sini kita banyak mendapatkan modul-modul materi untuk kita bisa belajar sebagai sumber pelajaran Kristen dan pendidikan elektronik atau digital. Ada banyak bahan PA, ada banyak resource yang bisa didapatkan ketika kita mendalami firman Tuhan atau belajar teologi dari situs e-learning ini. Ya, saya akan lanjutkan ya. Jadi kita membuka banyak seminar training yang sudah kita lakukan supaya orang percaya bisa belajar banyak tentang kekristenan, tentang Alkitab. Bahkan ketika COVID kemarin datang juga ada banyak sahabat sabda yang belajar bersama-sama ya bagaimana memakai teknologi untuk bisa belajar firman Tuhan. Sampai seminar training ini kemarin yang sudah berlangsung ya, dari EA Talks, lebih dari 25 EA Talks yang sudah berlangsung. Dan selain itu juga ada Growing Together, ini satu diskusi yang sejak tahun lalu sudah kita lakukan untuk orang-orang percaya juga bisa belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama untuk bisa menikmati hidup Kristen yang alkitabiah, relevan, dan juga menyenangkan gitu ya. Diskusi yang dilakukan melalui WA ini juga menolong banyak orang untuk bertumbuh bersama-sama. Dan 3 tahun belakangan ini juga kita lakukan Instagram Live, ini karena satu media sosial yang disukai oleh anak-anak muda, dan tempatnya memang di sana, makanya kita juga terjun ke sana untuk memakai teknologi itu untuk bisa memperkenalkan firman Tuhan, belajar Alkitab bareng-bareng ya dengan cara yang fun dan kekinian dari pasal-pasal yang top, makanya kita sebut sebagai Alkitab ya. Kita lakukan setiap hari Senin. Akan ada juga Sabda Youth dari tahun 2023 sampai saat ini ya, satu program Instagram Live juga untuk anak-anak muda bisa ngobrol tentang topik-topik yang ngetren dalam kehidupan anak muda dan pastinya berdasarkan dan berlandaskan kepada firman Tuhan. Jadi ada banyak sekali program terlaksana yang kita lakukan supaya satu tujuannya, orang percaya bisa belajar gitu. Bahkan set-set dari setiap EA Talks yang sudah berlangsung ini juga kita potong-potong lagi. Kita buat dalam bentuk mikro gitu ya, micro learning supaya lebih cara orang belajar sekarang kan beda-beda gitu. Salah satunya mungkin dengan video-video singkat. Jadi kita potong videonya supaya orang percaya juga bisa belajar. Jadi banyak banget Bapak Ibu Saudara program berseri, training, workshop, kelas diskusi, Instagram Live,
roadshow yang sudah berlangsung, bahkan Growing Together dan Make Learning sampai Sabda Academy. Tahun ini juga Sabda sibuk sekali memperkenalkan AI for God, gerakan AI for God ini ke banyak STT gereja di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya. Kita lakukan secara onsite ke gereja-gereja untuk bisa memperkenalkan bagaimana AI, teknologi yang tercanggih saat ini bisa dipakai untuk pelayanan gereja, kampus, ataupun sekolah. Ya. Ya, dan bukan hanya itu saja, tapi juga yang dilakukan secara onsite itu ada namanya bootcamp. Ini salah satu bootcamp, bukan salah satu, tapi kurikulum yang dilakukan secara 4 hari. Next, itu dilakukan secara global itu di IMDC, lebih tepatnya itu di Thailand, dan itu 4 hari 32 jam full, itu dilakukan dengan satu tujuan atau satu training track, yaitu AI for All gitu. Lalu dengan keberhasilan yang sudah dilakukan secara global, maka lanjut ke Indonesia gitu, yang dimana ini dilakukan di STT Bandung beberapa bulan yang lalu, dan puji Tuhan kurang lebih 100 lebih orang yang sudah mendaftar. Next, lalu tujuan dari bootcamp ini sebenarnya adalah untuk disiplin, tapi juga terkait dengan hands-on dan lain sebagainya. Ini adalah listnya, ini 2 hari dilakukan secara full, ini sesi pagi, sesi siang, lalu hari kedua, next, itu ada sesi pagi dan sesi siang juga, yang dimana tujuannya ini AI for all gitu, jadi AI bisa digunakan bukan hanya di dalam gereja, tapi juga terkait edukasi dan lain sebagainya. Nah, selain kegiatan online, Sabda juga melakukan, selain kegiatan offsite, Sabda juga melakukan beberapa kegiatan online untuk memberi panduan dan pembelajaran terkait AI. Jadi sudah dimulai dengan bagaimana itu AI, apa itu AI, dan bagaimana itu AI. Nah, dan lanjut dari beberapa materi-materi yang disampaikan semakin mendalam untuk penggunaan AI dan pemanfaatannya dalam gereja atau pelayanan dalam saat-saat ini. Karena kami percaya seiring kemajuan teknologi bahwa kita harus bisa menerima inovasi baru dan cara baru untuk memperdalam Alkitab dan keimanan kita. Nah, Sabda sudah berjuang membangun satu pusat pembelajaran yaitu ai.sabda.org untuk kita dapat belajar bersama-sama, baik materi yang disampaikan secara onsite yang tadi teman-teman sampaikan, ataupun materi-materi yang disampaikan secara online. Selain itu, Sabda juga berkesempatan melakukan AI Expo, di mana di sini belajar bersama dan saling menggumuli bagaimana pemanfaatan AI, bahkan ada beberapa peserta itu yang baru perkenalan terhadap AI. Bahkan mereka baru tahu AI itu apa. Nah, di sini ada kesempatan kami bisa belajar bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Ini seminar sehari penuh. Ini dilakukan 2 kali, tahun lalu dan tahun ini. Nah, dari sini kami banyak melihat bahwa peran AI dalam pelayanan ini sangat menolong. Dari itu, sebelumnya kami sudah melakukan yang namanya acaranya Fun Hack. Fun Hack ini di mana kita sistemnya itu gotong royong ya, di mana kita bersama-sama bekerja bersama membangun atau membuat satu resource untuk bahan-bahan kekristenan atau Alkitabiah. Jadi sudah dimulai sejak tahun 2020, Code for God, kemudian lanjut Fun Hack Wellness, Fun Hack Suku Bible Site, kemudian AI for God, dan yang terbaru kemarin Fun Hack God's Family. Nah, di sini banyak resource yang dibuat atau dihasilkan melalui pembelajaran bersama di acara AI Expo. Nah, di sini momen-momen untuk mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Nah, ini. Nah, selanjutnya, bagian kami dari digital resources adalah melengkapi digital learning, di mana digital learning itu dibangun berdasarkan digital education dan learning teknologi. Nah, apapun yang ada di bagian digital learning itu didasarkan oleh bahan-bahan yang ada di Sabda, jadi didukung oleh digital resources. Nah, sudah sejak lama Sabda membangun pustaka-pustaka yang menolong orang-orang untuk belajar Alkitab. Dulu dibangun dengan Salib, Sabda Library, kemudian dilanjutkan dengan DML, Digital Media Library, kemudian Proto Pustaka atau pustaka.co, dan sekarang kita sudah beranjak ke AI GPT. Nah, selanjutnya kita akan melihat resource-resource yang menolong kita dalam pelayanan dan pengenalan kita terhadap AI yang akan disampaikan oleh Mas Yudo.
Oke, baik. Nah, tadi sudah lihat bagaimana begitu banyak yang diberikan oleh Sabda gitu ya. Tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia itu bisa belajar Alkitab lebih banyak lagi. Dari software, situs, apps, kemudian bot, Badeno, Alkitab GPT, dan juga komunitas Sabda yang menjadi wadah bagi orang-orang Kristen untuk belajar bersama-sama, baik itu AI, yang nanti AI ini akan digunakan untuk mendalami Alkitab dengan lebih efektif lagi. Sedikit sejarah digital Bible, Sabda memulai software Alkitab dan studi sistem tahun 94, kemudian berlanjut pada Sabda web statis pada tahun 97, kemudian CD Alkitab pertama, ini yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, kalau yang hardcore gitu ya, yang old school pasti kenal tuh. Alkitab pertama tahun 99, Sabda web Dynamic Study tahun 2001, di web juga Intelligence Search System dan juga Study System 2006. Nah, ini kemudian beranjak kepada apps yang bisa sekarang ada di tangan Bapak Ibu saudara. Di sini ada Alkitab, kemudian ada apps Bible Study System yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau punya satu paket ini, satu paket apps ini, Bapak Ibu bisa belajar tanpa harus mengubah dari satu apps ke apps lain. Kemudian Sabda Bot tahun 2015 yang menolong supaya pengguna bisa berbicara dengan bot di Telegram ya. Kemudian Smart Bible, Badeno, dan juga Alkitab GPT tahun yang kemarin, sehingga kita bukan lagi Alkitab itu statis, tapi kita bisa berbicara dengan Alkitab. Nah, tadi tracing tentang Smart Bible, ternyata ada lanjutannya yaitu Smarter Bible, yang mana mendukung tentang Educational Bible dan juga Research Development Bible. Nah, selain tools yang disampaikan oleh Sabda yang disediakan oleh Sabda juga memberikan metode studi Alkitab. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen bisa belajar dari awal gitu, dan pelajarannya itu metodenya itu bukan bukan satu langkah saja, tapi dari langkah membaca sampai terakhir. Metode ini namanya Sabda. Jadi dirancang untuk kebutuhan pengguna digital dan berdampingan dengan alat digital Alkitab yang digunakan oleh Sabda juga. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, ini ada 5 aplikasi utama studi Alkitab digital, ada Alkitab, Wikipedia, Kamus, Tafsiran, dan Peta. Kalau Bapak Ibu punya ini dalam HP, Bapak bisa mengintegrasikannya semuanya dalam genggam Bapak Ibu. Kemudian selain itu juga, selain toolsnya ini ada metodenya, kemudian kita pengen supaya metode-metode ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Ya, kami membuat sekitar 5 ya, ini satu paket video tutorial metode Alkitab, ada Walking with God, ada Baca Gali Alkitab, KSBDA, dengan OIA, dan juga Badeno dengan Sabda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Badeno, bukan hanya kita belajar dengan membaca saja, tapi juga dengar dan juga menonton Alkitab bersama. Kita melihat Badeno ini sebagai Alkitab multimedia abad 21, yaitu Media First Bible. Jadi, ketika kita belajar, kita tidak hanya membaca, yaitu dengan mata, tapi juga bisa mendengar, dan juga bisa nonton film yang juga sangat Alkitabiah untuk bisa membantu pendalaman kita terhadap Alkitab. Kemudian yang baru-baru ini adalah Alkitab GPT, ini adalah sebuah teknologi AI yang digunakan oleh Sabda untuk membangun sebuah conversational Bible, yakni Alkitab yang bisa menjadi alat bantu, asisten juga teman, jadi bisa berbicara kepada kita, bukan hanya sekadar kita membaca ataupun hanya mencari tahu dari informasi yang kita miliki. Kemudian ada selain tadi SABDA, untuk era AI ini Sabda juga membuat atau merancang suatu metode yang sangat-sangat tajam gitu untuk kita menggunakan AI sebagai alat penggali Alkitab. Metode yang namanya AI Squared ini kita mulai dengan mengawali, kemudian menginvestasi Alkitab, kemudian ajarannya bagi kita dan juga implementasinya. Jadi full circle, bukan hanya membaca tapi juga nantinya berakhir pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sabda Resources sangat mendukung untuk semua pembelajar ini dan juga studi Alkitab ini. Kenapa? Karena di sini kita memiliki juga begitu banyak resources terkait yang bisa menolong supaya kita melakukan pendalaman kita dengan fun. Kita punya literatur, kita punya film, video pendek, animasi, lagu, audio khotbah, himne, lukisan, dan lain sebagainya. Ini semua bisa didapatkan di situs-situs Alkitab Sabda. Yang ini juga sangat menarik adalah untuk generasi muda adalah Kingston Comics, atau kami sebut Kisah Kasih Abadi. Ini adalah sebuah komik yang diterjemahkan dari Amerika yang bisa menolong anak-anak muda untuk mempelajari Alkitab dengan lebih fun gitu ya, karena gambarnya sangat menarik. Dan ini juga bisa didapatkan di situs-situs kami yang tersebar di internet gitu ya, ada sabda.org, Comic App, dan juga Sabda ID. Ini adalah beberapa dari begitu banyak situs yang kami gunakan untuk menjadi alat distribusi resources Sabda yang sangat kaya. Ya, ini adalah ngomong tentang visi, silakan Ian. Ya, oke. Tadi kita sudah lihat terkait dengan highlight apa saja yang sudah dilakukan, dan puji Tuhan
kalau kita lihat tadi banyak sekali, bukan hanya terkait dengan pembelajaran, tapi bagaimana learning ini juga boleh dilengkapi dengan resource yang mendukung gitu. Lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang visi. Kita akan lihat bagaimana visi, misi, dan juga target yang akan dilakukan gitu. Yang pertama, kita akan lihat terkait dengan visi, bagaimana visi ini bukan hanya terkait dengan learning dan juga akademi, tapi ini dari Sabda sendiri gitu. Yang pertama terkait dengan IT for God, AI for God, AI for all untuk sebangsa gitu. Ini sudah jelas visinya. Kita bukan hanya menggunakan IT, bahkan menggunakan teknologi terbaru, yaitu saat ini AI. Dan harapannya tadi yang seperti sudah saya sebutkan, bukan hanya AI ini dipakai untuk gereja, tapi bisa dipakai lebih luas gitu, secara lebih menyeluruh, bisa digunakan dalam gereja, bisa digunakan dalam edukasi dan lain sebagainya. Dan yang pasti targetnya itu adalah untuk satu generasi. Dan kalau lihat generasi saat ini itu generasi digital atau generasi AI yang kita dorong untuk sama-sama belajar Alkitab dan juga pelayanan gitu. Dan kalau melihat visi ini pasti ada misi. Dan ini adalah 3 misi yang akan kita lakukan. Itu pertama terkait dengan Sabda Academy dan Resources, itu AI for God. Kedua itu terkait dengan new learning atau methods ataupun tools yang saat ini dipakai adalah GPT, dan juga nanti kita akan lihat roadmaps dari learning dan juga resources. Ya, kalau kita ngomongin visi misi, pastinya juga ada tantangan yang pasti yang akan kita hadapi di depan nanti ya. Tapi seperti tadi pagi kita PA, pasti ada iman gitu ya, pasti bisa mencapai itu karena ada Tuhan juga, dan pasti bersama, bukan hanya Yayasan Lagu Sabda sendiri, tetapi bersama Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengecap pelayanan Sabda juga, dan bisa diajarkan juga bermultiplikasi. Harapannya juga ini bisa sampai gitu ya, makanya kita maunya bergerak bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, rencana atau tantangan yang akan dihadapi ke depan, bagaimana bisa mengajar satu bangsa terkait visi IT for God, AI for God, sampai AI for all ini tadi, kita bisa mengajar dari 10 STT yang tadinya hanya kita ajarkan dari satu tempat ke tempat lain, bisa mengajar ke lebih dari 100 STT, dari 30 sinode yang sudah pernah kita lakukan untuk mengajar AI for God dan segala macam learning yang ada di Sabda, untuk bisa orang belajar firman Tuhan, sampai kepada 100 sinode gereja. Dari 100 gereja, apakah bisa sampai 1000-an gereja? Dari 100 sekolah sampai menuju 1000 sekolah. Dari 100 guru sampai 10.000 guru. Dari 10.000 kaum awam sampai 100.000 kaum awam. Dan pastinya dari semua ini untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari tua, muda, kecil, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Dari seluruh generasi ke generasi ini bisa dijangkau. Orang Kristen bisa belajar dan bisa mengajar ya. Jadi ada tantangan, ada harapan juga yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Tapi percaya karena sejarah 30 tahun ini menjadi satu tonggak dan dari awal untuk bisa maju di arah yang lebih baik di masa depan yang akan datang. Iya, jadi respon terhadap tantangan itu apa sebenarnya? Jadi kita punya dasar, yaitu kita punya bahan-bahan yang banyak banget, dan itu kita punya gerakan yang banyak banget, yaitu AI for God. Ya, kemudian kita punya program yang begitu banyak, AI Talk, dan juga situs AI.sabda.org. Kemudian kita punya banyak banget aktivitas seperti IXO, AI Bootcamp, Unhack, kemudian AI Roadshow, dan sebagainya. Nah, untuk merespon semuanya itu kita membuat kurikulum AI dan juga membuka konsultasi AI yang berupa begitu banyak kurikulum. Kita bukan hanya tadi membuat presentasi gitu, tetapi kita juga membuat kurikulum berdasarkan presentasi itu, yang mana itu bisa digunakan untuk mengajar orang, supaya orang-orang juga bisa mengajar kembali kepada orang yang lebih luas lagi. Itu makanya tadi tantangan untuk mengajar 100 orang jadi 1000 orang. Nah, itu membutuhkan orang-orang untuk pengajaran kita juga banyak material topik juga kemudian yang penting tidak hanya mengajar dari orang yang dari basic saja, belajar gitu, kemudian dari prompting, kemudian magic, kemudian advance, dan juga effective prompting dan sebagainya. Kemudian kita juga punya modul-modul yang banyak banget ya untuk bisa menolong pembelajaran ini. Nah, untuk modul-modul ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs sabda.org. Nah, di sini kita bisa melihat bagian pertama untuk kita dapat
mengenal AI itu sendiri bagaimana. Di sini ada AI basic atau pengenalan AI, prompting basic. Nah, di Sabda ada salah satu formula untuk kita bisa prompting dengan efektif dengan AI, yaitu FAQS, fokus, dan ada modul juga atau bahan juga untuk kita bisa melakukan pendalaman Alkitab dengan AI, dengan panduan AI Square. Dan ada bahan-bahan lain yang ini menjadi dasar kita untuk pemanfaatan atau mendalami AI itu sendiri. Nah, kalau kita sudah cukup sudah cukup merasa nyaman atau sudah cukup kenal dengan AI itu sendiri, nah kita bisa lanjutkan dengan AI for God. AI for God. Jadi setelah kita melihat AI itu bisa digunakan di beberapa aspek, nah kita harus kembalikan setiap aspek itu kembali kepada Tuhan. Jadi harus kita arahkan kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi AI harus kita gunakan untuk Tuhan atau AI for God. Nah, di sini ada beberapa modul-modul yang menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendalami bagaimana AI digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan AI untuk modul-modul yang lebih dalam. Jadi setelah kita merasa sudah cukup nyaman dengan yang dasar, kemudian kita sudah cukup nyaman juga dengan yang lanjutan, nah kita bisa belajar AI lain untuk membangun generasi yang selanjutnya. Nah, tentunya ini bukan hanya dilakukan dengan online saja, tapi kita ini juga didukung dengan kegiatan-kegiatan Sabda yang lainnya, bisa dengan gerakan ataupun roadshow. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Ya, dan salah satunya juga tadi bukan hanya modul-modul, tapi juga bisa menerapkan AI Bootcamp gitu. Kalau kita lihat konsep dari AI Bootcamp ini cukup unik gitu, karena kita lihat dan tujuannya itu lagi-lagi untuk cepat gitu. Ini pace-nya cukup cepat dan biasanya cukup singkat waktunya, dan ini bisa digunakan terutama untuk hal-hal yang bersifat hands-on gitu. Jadi kita sebagai tutor atau kita sebagai pengajar itu bisa dengan beberapa orang melakukan hal ini gitu. Dan puji Tuhannya tadi kita sudah sampaikan visi, target dan juga misi yang dimana didukung dengan resources yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Harapannya juga ini lagi-lagi ya, tujuannya bukan hanya kita belajar dari modul-modul ini, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita boleh mengajarkan ini kepada orang lain. Kita bukan hanya berhenti sampai belajar, tapi kita mengajarkan. Next. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, ini bagian yang terakhir terkait dengan roadmap. Next. Di sini kita akan melihat roadmap bukan hanya dari akademi, tapi dari resources. Yang pertama, yang pasti terkait bagaimana kita tetap akan menjadi katalisator dan fasilitator gitu. Ini bukan hanya visi akademi dan juga visi resources, tapi ini juga visi Sabda. Dan yang selanjutnya, secara spesifik ke akademi itu adalah melatih dan mengajarkan bagaimana bisa memakai AI dan juga menggunakan AI tersebut dengan bijak. Lalu nggak menutup kemungkinan kita berelasi terkait dengan kerjasama dengan mitra-mitra, dengan sinode gereja ataupun sekolah, dan yang pasti dengan internal Sabda sendiri, yaitu teman-teman tim yang lain. Dan kita menggunakan AI untuk bisa mendampingi kita secara pribadi juga secara kelompok. Ya, apalagi sebenarnya masih banyak yang bisa ya. Tapi yang pasti salah satunya lagi yaitu mengembangkan tempat atau fasilitas ya. Kalau Bapak Ibu hadir dalam ulang tahun Sabda yang ke-29 tahun lalu, kita mengambil tema Building the Future. Harapannya juga ya dengan adanya fasilitas yang baru nanti dari Yayasan Lembaga Sabda, ada tempat yang baru, ada infrastruktur yang mendukung, ada juga peserta-peserta atau orang-orang yang punya skill yang mumpuni untuk teknologi dan juga Alkitab, bisa lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan untuk 10-10-10 ya. Untuk gereja, STT, sekolah, sinode, dan lain sebagainya. Dan pastinya harapan untuk new generation yang akan kita bangun akan lahir dan terbangun melalui akademi dan juga resources dari Yayasan Lembaga Sabda, dan ini siap untuk mengajarkan kepada satu bangsa. Ya. Iya, tapi bagaimana membangun new AI generation gitu ya? Karena kita nggak bisa berjuang sendirian gitu. Kita harus melakukan 3 building gitu, tiga aktivitas membangun ya. Yang pertama membangun fasilitas tentu saja. Kita perlu membangun tempat bagi di mana orang bisa belajar. Kemudian fasilitasnya perlu dilengkapi juga, skillnya perlu ditambah juga. Orang-orang yang terlibat di dalamnya juga perlu ditambah. Jadi orang-orang yang sudah pernah mengenal
itu harus di equip lagi, diperlengkapi lagi untuk bisa mengajarkan apa yang sudah mereka miliki kepada orang lain lebih banyak, sehingga terjadilah pertambahan atau multiplikasi orang-orang yang sudah bisa mengajarkan tentang AI for God ini kepada orang lebih banyak lagi. Yang kedua, kita membangun gereja sebagai tubuh Kristus di dunia itu harus dibangun juga. Supaya apa? Supaya pelayanannya juga berdampak, tidak hanya di dalam gereja saja, tapi kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang baru, pelayanan-pelayanan yang dibuka oleh teknologi ini, sehingga lebih banyak lagi orang mengenal nama Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Selain itu juga kita juga harus membangun relationships atau relasi ya. Bukan hanya kita berjuang di pulau kita masing-masing, kita berjuang berjejaring dengan sama tubuh Kristus dimanapun mereka berada. Kita membangun persahabatan dengan mereka, kita membangun kekuatan kita bersama untuk bisa membangun juga kerohanian kita bersama. Nah, bagaimana untuk membangun masa depan? Nah, kita harus melihat AI itu di masa depan itu ada di mana. Dampak AI ke depannya itu seperti apa. Nah, jadi untuk membangun masa depan kita harus membangun dari sekarang. Jadi kami dari Sabda Civil Resources mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terlibat. Ini bukan hanya bagian dari tim Sabda atau bagian dari kami, tapi ini juga bagian dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terlibat bersama-sama membangun masa depan, membangun new generation. Nah, pertanyaannya apakah Anda siap? Apakah Bapak Ibu mau terlibat? Iya, harapannya dari presentasi ini menolong kita bersama juga untuk memikirkan ya tentang masa depan new generation. Ya, saat ini kita akan mendengarkan juga presentasi berikutnya dari teman-teman Sabda Labs yang akan diwakili oleh Kak Aldo dan juga Pak Hadi. Ya, halo selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kami akan melanjutkan presentasi untuk dari Yayasan Lembaga Sabda untuk divisi Sabda Labs. Topiknya adalah Future Labs, transisi untuk masa depan. Jadi ini berpikir untuk masa depan, bukan hanya untuk divisi Sabda Labs di sini saja, tapi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di sana. Ya, perkenalkan kami, saya Hadi Pramono dan teman saya Aldore. Ya, kami dari divisi Sabda Labs, kami dari PJ dari divisi Sabda Labs. Nah, agenda yang akan kami sampaikan ini ada 6, overview 30 tahun, kebutuhan dan tantangan, visi dan misi, roadmap, masa depan, arah dan harapan, dan terakhir penutup. Kalau berbicara overview selama 30 tahun, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara Yayasan Lembaga Sabda, memelihara pelayanannya, sehingga bisa berjalan sampai saat ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan setia memimpin kami, menunjukkan arah untuk kami bisa terus memperjuangkan visi yang sudah Tuhan tanamkan kepada kami, yaitu visi pada IT for God, sehingga kami bisa membuat satu prinsip bahwa Alkitab itu akan ada di mana saja, Bible everywhere, Bible in every screen, every device, sehingga setiap orang saat ini bisa mengakses Alkitab dimanapun saja. Tapi bukan hanya situ saja, kami ingin ketika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memiliki Alkitab itu sudah ada di dalam hati kita semuanya. Alkitab itu hidup di dalam diri kita semuanya, sehingga itu bisa bekerja melalui Tuhan, bisa bekerja melalui diri kita. Nah, berbicara tentang 30 tahun, kita juga mau berbicara tentang evolusi, khususnya untuk perkembangan Alkitab. Teknologi dipakai Tuhan untuk bisa perkembangan Alkitab. Dulu Alkitab untuk menyampaikannya melalui batu, lalu ada teknologi perkamen, ada teknologi cetak, dan kita lihat juga ada teknologi digital. Lalu dari teknologi digital ini apalagi yang bisa dipakai untuk melakukan perkembangan Alkitab, yaitu Smart Bible. Tapi tidak hanya cukup itu saja, tetapi generasi berikutnya untuk digital adalah ditenagai dengan AI, Smart Bible ditenagai dengan AI. Lalu berbicara tentang evolusi lain, kita juga bisa melihat Alkitab digital yang bentuknya multiformat. Awal sekali bentuknya adalah bentuk teks, Alkitab dalam bentuk teks, lalu bentuk audio, bentuk grafis, bentuk video. Tapi saat ini kita tidak hanya bisa mendapatkan hanya satu format saja, tetapi multimodal, itu bisa dilakukan dengan AI. Lalu berbicara evolusi lagi, kita bisa melihat perjalanan Yayasan Lembaga Sabda untuk mendistribusikan bahan-bahan Alkitab dan Biblika. Dulu kita melihat mulai sejak awal melakukan distribusikan menggunakan floppy disk. Lalu ada teknologi yang baru muncul menggunakan CD, menggunakan DVD, menggunakan USB, menggunakan SD card. Dan sejak internet sudah sering sekali dipakai, sudah semakin banyak dipakai, diakses di Indonesia, orang-orang hanya tinggal download aja melalui cloud. Dan saat ini bahan-bahan tersebut bisa diakses melalui AI.
berbicara evolusi, Alkitab digital juga ada berbagai jenis aplikasi yang dipakai dulu untuk bisa mendistribusikan menggunakan software, lalu menggunakan static web karena saat itu internet sudah masuk, lalu berkembang lagi internet, ada dynamic web, kita menggunakan dynamic web sehingga lebih dinamis, ada mobile app masuk, teknologi bot masuk, dan saat ini AI sudah masuk dan kita menggunakan semua platform ini untuk mendistribusikan Alkitab. 30 tahun berbicara tentang evolusi, kita juga membuat sistem-sistem studi Alkitab digital. Tadi Ibu Yulia dan Ibu Evi sudah menjelaskan bahwa pertama kali Yayasan Lembaga Sabda membuat software Sabda itu tahun 1994. Lalu berkembang lagi, internet masuk, kita membuat satu Alkitab online dengan web statis itu tahun 1997. Lalu teknologi CD masuk tahun 1999, ada web 2001, situs Alkitab Sabda yang saat ini pun sudah bisa kita akses itu sekitar tahun 2000 dan terus kita lakukan pengembangannya. Lalu teknologi aplikasi mobile masuk tahun 2011, kita membuat aplikasi Alkitab dan ekosistem studi Alkitab sekitar tahun 2014. Teknologi Sabda bot masuk itu tahun 2015, kita mengembangkan sistem studi Alkitab Sabda bot tahun 2015. Lalu Komik Zone tahun 2015, komik dipakai untuk melakukan studi Alkitab. Lalu Badeno tahun 2020, media untuk belajar Alkitab melalui media. Lalu saat ini kita juga bisa melihat AI dipakai untuk melakukan studi Alkitab. Kita membuat Alkitab GPT. Sungguh Tuhan bekerja kepada kami, Tuhan, kepada kami untuk bisa membuat sistem-sistem studi Alkitab sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berbicara dengan evolusi, kita bisa melihat beberapa hal yang kita lihat, ada perkembangan tentang Alkitab, tentang distribusinya, jenis-jenisnya, sistemnya, formatnya, dan itu semua ditenagai oleh Smart Bible. Smart Bible adalah konsep atau prinsip atau proyek yang Sabda miliki untuk terus mengembangkan Alkitab. Alkitab yang harus ada untuk masa depan, untuk saat ini. Alkitab harus study Bible, Alkitab harus media Bible, Alkitab harus AI Bible. Meskipun dulu belum ada AI yang seperti saat ini, tapi kita sudah mengembangkan AI Bible. Alkitab harus relational Bible, Alkitab harus text Bible. Lalu tidak hanya cukup Smart Bible saja, Alkitab harus Smart Bible, Alkitab harus Social Bible. Apa gunanya Alkitab itu pintar, tetapi Alkitab itu tidak bisa dibagikan, Alkitab itu tidak bisa disaringkan kepada komunitas, kepada gereja, kepada orang-orang percaya. Sungguh sia-sia sekali kalau tidak ada Smart Bible, ada Social Bible. Tidak hanya itu, tidak cukup smart saja, tapi lebih daripada smart, harus smarter. Alkitab itu harus educational Bible. Alkitab itu harus diajarkan kepada banyak orang. Alkitab itu harus research and development. Alkitab itu harus dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga itu semuanya relevan pada zaman abad saat ini. Nah, kita akan melihat terkait dengan perkembangan Smart Bible, project timeline yang sudah Yayasan Lembaga Sabda sudah dikembangkan khususnya di divisi Sabda Labs. Tahun 1994 sampai 2022 ada beberapa proyek utama yang sudah kita kembangkan. Yang jelas ada software Sabda, interlinear, bagaimana kita bisa mengkorelasikan satu ayat, satu kata dengan kata lain dengan menggunakan bahasa aslinya. Sabda Web, Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, dan saat itu sudah mulai masuk mobile apps. Kita masuk untuk membuat aplikasi Java, Symbian, lalu dengan Android. Lalu lebih lagi teknologi sudah mungkin makin banyak, 2012 sampai 2017 bot sudah masuk, media DVD masuk, sehingga kita menggunakan media-media itu untuk membuat sistem studi Alkitab. Ada beberapa proyek lain lagi juga dari untuk menggunakan recommendation system, sehingga kita bisa belajar Alkitab sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Alkitab, karena itu semua terkorelasi, terintegrasi satu sama lain. Kita menggunakan teknologi yang lain dengan suara asisten, Google Assistant, Alexa, dan yang lain-lain. Tahun 2017 tahun sampai dengan 2022 Alkitab yang terbuka juga sudah dikembangkan. Wikipedia, ada Badeno, dan kita lihat di sini ada banyak beberapa bahan terkait media, terkait dengan multimedia kita kembangkan untuk melakukan studi Alkitab. Lalu kita bisa melihat tahun 2022 sampai 2024 bahwa kalau kita melihat itu sebagian besar sudah menggunakan AI. Kita menggunakan AI untuk membuat bahan-bahan untuk membuat produk-produk supaya setiap orang bisa mengerti dan memahami Alkitab. Ada WA Bot AI Sharon, ada Alkitab Studi Pasal, ada Sabda Akademi, Alkitab GPT, sehingga semuanya orang bisa belajar melalui conversational.
bisa belajar melalui dengan AI dan beberapa bahan yang lain yang kita buat, contohnya Badino AI untuk bisa membuat ringkasan pengantar topik, nama, kunci, pertanyaan, pelajaran, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, memang kita sudah mengimplementasikan AI sejak 2022 hingga pada saat ini. Nah, Smart Bible kalau kita lihat tadi, itu akan bisa membentuk Alkitab GT sampai ke arah AI Bible. Dan Smart Bible akan mengarah ke Conversational Bible. Ini adalah impian kita sejak lama. Dulu kita menginginkan supaya kita berconversational Bible secara natural. Kita berbicara kepada Alkitab dan Alkitab itu berbicara sendiri kepada kita. Saat ini kita sudah mendapatkan jawaban mimpi yang dulu kita inginkan. Nah, apa yang kita lihat tadi semuanya itu semua lahir dari BC, Biblical Computing. Nah, Biblical Computing itu tidak hanya Alkitab di dalam komputer, tapi Biblical Computing adalah pertemuan antara dua domain, yaitu Biblical Studies dan Computational System. Biblical Studies itu berbicara tentang ilmu, seni untuk kita belajar Alkitab, dan ditambah dengan Computational System, bagaimana cara-cara komputer itu dipakai untuk bisa melakukan studi Alkitab. Dua hal ini dikombinasikan, sehingga Biblical Computing itu memungkinkan untuk kita bisa membuat Bible Engine, membuat dataset, membuat knowledge graph sehingga semua bahan-bahan saling terhubung, membuat biblical study tools dan ekosistem lain untuk bisa belajar Alkitab. Proyek-proyek lain yang Sabda Labs lakukan juga terkait dengan situs-situs resource center, bagaimana orang-orang bisa mengakses bahan-bahan kekristenan di sana, membuat situs-situs pendidikan atau learning, dan beberapa situs pelayanan kekristenan lainnya untuk mendukung pelayanan Kristen di Indonesia. Dan kita membuat sistem-sistem cara yang efisien untuk memproses bahan-bahan sehingga itu bisa semua diotomatisasi. Dan lebih lagi, kita menyiapkan server, menyiapkan hardware, software supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini pertanyaan bagi kita tentang kebutuhan dan tantangan yang diperlukan untuk saat ini. Kebutuhannya, kesempatan untuk mendengar dan belajar firman. Dari dulu hingga sampai sekarang masih sama. Semua orang harus mendengar dan belajar firman. Untuk mengakses bahan-bahan pelayanan dengan cara yang mudah dan sistematis, sehingga semua orang bisa melayani, bisa menjangkau banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, memberikan akses yang mudah untuk Alkitab dan bahan-bahan kekristenan melalui perkembangan teknologi, dan mendidik orang supaya menggunakan teknologi untuk Tuhan. Dan kebutuhan yang lain adalah pelayan IT yang mengerti teknologi dan AI, karena saat ini organisasi Kristen harus memakai IT untuk menjalankan organisasinya, terlebih lagi menggunakan AI. Tantangannya, bagaimana mengajar AI untuk mendapatkan bahan-bahan yang alkitabiah. Yang kedua, bagaimana cara melayani yang strategis, digital ministry. Untuk saat ini, bagaimana menjalankan dengan AI ministry. Lalu ketiga, transisi dari digital ke AI, apakah gereja siap, apakah hamba Tuhan sudah siap, apakah pekerja Kristen sudah siap, apakah nanti manusia akan digantikan oleh AI. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan generasi baru atau masa depan. Bagaimana dengan anak-anak muda? Inilah tantangan-tantangan kita sebagai orang Kristen untuk bisa memikirkan hal-hal ini. Nah, dari perjalanan selama 30 tahun dan IT for God sudah menjadi berkat bagi sebangsa ini, maka visi Sabda Labs adalah mengembangkan infrastruktur platform data teknologi AI for God untuk Alkitab dan kekristenan di Indonesia bagi dunia dan generasi digital atau AI. Misinya sesuai dengan Abjad Labs, LABS, Learning Leverage, Application Architecture, B, Bridging and Building, S, Support and Services. Nah, kita bisa melihat visi misi ini untuk bisa menjalankan visi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu beberapa roadmap proyek atau next step yang akan kita kerjakan. AI for God Academy, supaya orang-orang gereja itu bisa belajar AI untuk memanfaatkan AI untuk organisasinya, membuat bahan-bahan pustaka, resource digital, mengembangkan Alkitab GPT dan custom GPT yang lainnya, mentraining data untuk memproses bahan-bahan menggunakan AI, mengembangkan API yang powerful dan lengkap untuk mendukung AI dan perkembangan teknologi baru, karena ini cara yang modern yang dipakai untuk platform-platform yang baru. Lalu kemitraan untuk bisa menjalankan distribusi yang lain. Lalu yang terakhir, pengembangan infrastruktur hardware dan sistem studi kita. Terima kasih. Ya. Berikutnya ada Aldo yang akan menyampaikan. Ya, ketika kita ngomongin masa depan, arah dan harapan kita itu mau kemana sebenarnya? Aku akan memulai ini dengan satu quotes dari gambar yang kanan ini. Apakah Anda takut digantikan oleh AI?
Itu merupakan salah satu pertanyaan yang besar untuk kita. Saat ini dunia AI. Kalau kita takut digantikan oleh AI, berarti kita hanya melakukan yang AI lakukan. Maka oleh karena itu, ketika ngomongin masa depan, ketika kita berbicara tentang masa depan, sudahkah siap dengan kita dengan AI? Kita bisa menilai dengan semua perkembangan yang ada, dengan semua hal-hal yang ada di dunia ini, apakah kita sudah benar-benar siap dengan adanya AI ini? Nah, kita juga bisa lihat dengan adanya teknologi AI, apakah sudah semua menggunakan AI? Apakah sudah semua menerima AI? Kita tidak usah jauh-jauh. Orang tua kita, guru kita, apakah sudah bisa mau menerima AI? Gereja kita, apakah sudah mau menerima AI? Nggak usah AI. Teknologi, apakah sudah diterima di gereja kita? Tuh, itu merupakan salah satu pertanyaan. Ketika kita mau melangkah ke masa depan, teknologi saat ini, dunia saat ini, kita perlu pertimbangkan lebih lagi. Apakah semua sudah bisa menggunakan AI saat ini dengan baik? Jika orang sudah mau menerima, apakah benar-benar sudah bisa menerima dengan baik, bisa menggunakan AI dengan baik? Kita bisa melihat adanya banyak teknologi AI yang bisa digunakan dengan baik, seperti ChatGPT. Kita bisa melakukan itu untuk persiapan juga, itu bisa. Jika kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika tidak, ChatGPT bisa kita gunakan untuk melakukan teks penipuan. Bagaimana caranya? Bisa. Deepfake, kita bisa menggunakan itu untuk melakukan penipuan-penipuan. Tapi ketika kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu bisa digunakan untuk misionaris dalam melakukan penginjilan. Bagaimana dengan teknologi saat ini? Bagaimana dengan AGI? AGI itu teknologi saat ini yang akan kita hadapi ke depannya. Kebanyakan AI saat ini itu merupakan ANI, hanya bisa melakukan tugas spesifik hanya satu. Ketika dia hanya bisa menjawab pertanyaan, bahkan ada yang hanya bisa menjawab mengenali wajah, menerjemah, tidak dapat berfungsi dari tugas mereka masing-masing. ChatGPT kita minta untuk mengenali membuat gambar belum bisa. Kalau kita gunakan ini gratisan, dia menggunakan teknologi lain untuk yang dia implementasikan. Bagaimana dengan fungsi-fungsi lain? Adanya AGI ini, Artificial General Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan berbagai jenis tugas, mirip dengan kecerdasan manusia. Terus bedanya AI saat ini apa? Kan ChatGPT bisa melakukan beberapa tugas secara sekaligus. Nah, tetapi ada dengan adanya AGI, dia bisa melampaui manusia itu sendiri. Nah, terus potensial dan dampaknya apa? Banyak hal yang bisa didapatkan melalui potensi dan dampak AGI yang akan datang. Otomatisasi, kita bisa melihat adanya dunia AI saat ini. Semua pekerjaan sudah dimudah. Kita tanya-tanya skrip, bisa langsung ke tanya AI. Tanya jawaban, bisa langsung tanya ke AI. Semua akan dipermudah dengannya adanya AGI ini. Pekerjaan yang kompleks bisa diotomatisasi. Peningkatan produktivitas dan efisien. Ketika adanya AI, itu sudah bisa dilakukan. Ketika adanya dampaknya AGI datang, itu akan lebih dilakukan. Maka akan banyak risiko, banyak dampak potensial yang akan ditimbulkan AGI. Salah satunya adanya risiko keamanan dan kontrol. Kita belum tentu bisa mengontrol AGI dengan mudah. AI aja belum tentu kita bisa kontrol, apalagi AGI. Ketergantungan pada teknologi. Nggak usah adanya AGI, nggak usah adanya AI. Ketika kita harus berjalan 1 kilo, kita saat ini harus menggunakan teknologi yang namanya kendaraan. Harus menggunakan motor untuk jalan 1 kilo. Kalau kita lihat nenek moyang kita, jalan berpuluh-puluh kilo pun nggak masalah. Kalau saat ini harus dikit-dikit harus memakai kendaraan. Yang jauh merasa yang dekat jadi yang jauh. Masalah etika dan moral, banyak yang mempertanyakan. Etiknya di mana? Moralnya bagaimana? Dan akhirnya manusia menghilangkan kemanusiaannya itu sendiri. Generasi saat ini, generasi yang akan datang itu generasi AI. Kita harus menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah AGI ini akan menjadi kutuk atau bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang besar untuk kita. Ada kutipan dari Meta yang bisa kita ambil. Ini sudah waktunya untuk AGI. Kita siap atau tidak?
Apakah kita sudah siap dengan adanya zaman AGI ini? Sebagai orang IT, sebagai orang awam, sebagai orang Indonesia, apakah kita sudah siap untuk menerima teknologi yang baru yang akan datang ini? Sebagai Sabda, apakah Sabda sudah siap untuk melakukan perkembangan yang akan datang ini? Gereja-gereja, apakah sudah siap juga untuk menghadapi teknologi yang akan datang? AGI, masa depan AI itu ada di AGI dan ASI, Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Bagaimana dengan Alkitab dan gereja? Apakah itu mereka sudah siap untuk mengadopsi ini untuk akhirnya bisa menjadi Artificial Bible Intelligence? Bagaimana Alkitab ini bisa memiliki kecerdasan, bisa memiliki suatu teknologi yang super untuk kita bisa bertarung di kerasnya dunia saat ini. Dengan kerasnya teknologi maju saat ini. Apakah kita sudah siap untuk hal itu? Tidak. Saat ini kita tidak siap. Tapi dengan anugerah Tuhan, kita siap untuk bertarung di dunia teknologi saat ini. Dengan adanya AI for God, kita siap untuk bertarung menghadapi semua perkembangan teknologi yang ada. Sekian. Bapak Ibu, Mas Mbak yang hadir pada malam hari ini, selamat ketemu ya. Saya sudah lama sekali tidak main ke Sabda dan 30 tahun kemudian akhirnya kembali ke sini. Nah, saya diminta oleh Bu Yulia untuk berbagi terkait dengan perjalanan Sabda, tetapi juga apa yang harus direnungkan, apa yang perlu kita pikirkan terkait dengan teknologi, terkait dengan hidup kita sebagai umat Tuhan, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita menggali firman Tuhan. Jadi saya akan izin share screen Bapak Ibu. Apa yang ingin saya sampaikan, saya bagikan, itu terkait dengan refleksi pribadi saya, terkait dengan firman Tuhan, terkait dengan umat Tuhan, dan terkait dengan teknologi, khususnya AI. Karena saat ini memang salah satu fokus pelayanan Sabda adalah pengembangan di AI, untuk menolong umat Tuhan di dalam menggali firman Tuhan, dan kemudian di dalam melakukan pelayanan juga. Slide saya tidak banyak, tidak seperti teman-teman yang lainnya ya. Jadi slide saya hanya 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, baik. Saya akan mengawali dengan pemikiran ini. Ya, pemikiran ini dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Di sana dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ada kelanjutannya. Tetapi pada bagian ini saya melihat bahwa ayat ini bicara tentang Tuhan yang tidak pernah lelah untuk berusaha mengatakan isi hatinya ataupun isi pikirannya kepada umatnya. Saya memberikan label atau saya menyebut ia sebagai seorang komunikator agung karena latar belakang saya ilmu komunikasi. Allah adalah pribadi yang tidak kenal lelah ya. Tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa untuk bisa berbicara kepada umatnya. Dalam ayat itu dikatakan berulang kali. Berulang kali berarti tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali dalam kurun waktu yang begitu panjang. Kalau kita memakai konteksnya Ibrani, yang itu berarti ditulis setelah Tuhan Yesus, berarti itu kan ribuan tahunnya. Sejak Tuhan berbicara melalui para nabi, berbicara kepada umat Tuhan, itu ribuan tahun tidak pernah lelah untuk berbicara, menyatakan sesuatu. Dan dikatakan di sana menggunakan berbagai macam cara. Tuhan memakai semua cara untuk bisa berbicara kepada umatnya, untuk menyampaikan pesan atau message-nya kepada umatnya. Dan itu menunjukkan Allah yang kreatif, Allah yang tidak pernah kekurangan cara, Allah yang menggunakan segala cara yang bisa dikerjakan atau yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan umatnya. Dan yang paling akhir adalah ia datang, dia hadir kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk langsung bertemu dengan umatnya. Kemudian hal yang kedua, ketika kita bicara tentang apa yang disampaikan Tuhan, maka kita bicara tentang kebenaran. Bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran, Allah itu sumber kebenaran, dia yang menyatakan kebenaran itu melalui firman-Nya. Ya. Kalau Yohanes 16 ayat 26 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sangat kenal dengan 2 Timotius 3:16 bahwa firman Tuhan itu adalah sumber yang dipakai, alat yang dipakai
untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang lainnya, apapun itu, teknologi apapun itu adalah alat bantu. Karena yang paling penting kemudian adalah firman Tuhan. Dan tujuan Tuhan berkomunikasi, ada banyak bagian dari firman Tuhan, tetapi bagi saya tujuan Tuhan itu berkomunikasi dengan umatnya, itu adalah agar umatnya bisa mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah tujuan akhir dari semua proses, semua peristiwa komunikasi yang dilakukan Tuhan kepada kita melalui firman. Oke, ada panitia mengatakan saya boleh berbicara lebih dari 15 menit. Jelas Bapak bicara 1 jam, tapi jam 7.15 pertanyaan akan pulang semua. Enggak, oke. Nah, itu premis awal atau prinsip awal yang saya mengajak kita memakainya sebagai landasan untuk membicarakan perkembangan teknologi kaitannya dengan penggalian Alkitab, kaitannya dengan pelayanan di antara umat Tuhan yang sedang diemban atau yang menurut saya itu menjadi panggilannya Sabda atau ILSA, ya, Yayasan Lembaga Sabda di dunia ini sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Baik, kita akan next slide. Ini adalah potret perjalanan, ya. Ini potret perjalanan, tidak hanya tadi teman-teman dari Sabda sudah membicarakan dengan panjang lebar perjalanan dari Sabda sampai ini adalah perjalanan hidup saya secara pribadi terkait dengan penyelidikan firman Tuhan atau penyelidikan Alkitab. Saya dikenalkan dengan penyelidikan Alkitab ketika saya ada di SMA tahun 87, ya, diawali dengan ada pelayanan PSK, ada pelayanan perkantas yang menolong saya untuk bertobat dan kemudian diajari untuk belajar firman Tuhan. Dan waktu itu belum ada yang namanya Sabda, belum ada yang namanya AI, belum ada. Yang ada hanyalah semuanya berupa teks, ya. Untuk seorang anak SMA dan mungkin kuliah awal, ya, saya kuliah 89, ya, alat yang bisa tersedia bagi saya untuk bisa menolong saya untuk mendalami atau mempelajari firman Tuhan itu sangat terbatas. Ya, Alkitab hanya ada Alkitab bahasa Indonesia, mungkin ada yang terjemahan bahasa sehari-hari. Karena ayah saya itu majelis di GKJ, maka saya punya Alkitab bahasa Jawa. Dan itu yang didorong oleh pemimpin saya. Saya tadi lihat salah satu peserta dari acara malam ini ada Bu Mona Raharjo, ya. Suaminya Bu Mona, almarhum Mas Gun, itu yang menolong saya untuk belajar firman Tuhan, untuk PA. Pada waktu itu salah satu disiplin yang ditekankan itu adalah jangan pernah membaca renungan orang lain atau membaca tafsiran Alkitab dulu sebelum kamu selesai menggali firman Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi mengajar untuk disiplin melakukan itu. Dan alatnya hanya ada Alkitab. Waktu itu hanya 3 bahasa, ya. Jadi bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Jawa di rumah. Kemudian berdoa lama, nabung berbulan-bulan untuk bisa membeli Alkitab bahasa Inggris versi NIV. Waktu itu zaman saya kuliah, zaman saya SMA akhir itu, ya. Impian anak perkantas itu salah satunya adalah bisa membeli NIV Bible Study. Kalau sudah punya itu kayaknya sudah lengkap deh perlengkapannya. Kemudian ada dictionary atau kamus Alkitab. Kemudian juga ada concordance. Semuanya cetak, ya. Kemudian ada metode PA. Kami diajari PA induktif, PA topikal, PA tokoh, dan seterusnya. Nah, itu adalah alat yang ada. Alat yang ada pada waktu itu terbatas sekali. Dan karena saya dari awam, jadi bukan mahasiswa teologi, ya, atau bukan pendeta, bukan hanya orang awam, sehingga alat-alat yang lainnya, ya, buku tafsiran, segala macam itu sangat terbatas, susah untuk didapatkan. Saya ingat saya itu nabung lama sekali untuk bisa membeli kamus Alkitab pertama saya. Waktu itu saya minta Mas Gun yang ngantar. Karena pada waktu itu di toko buku Sion itu sedang ada diskon khusus untuk hamba Tuhan dan pendeta. Lah, saya kan bukan, ya. Jadi saya minta tolong Mas Gun, tolong dibelikan pakai uang tabungan saya supaya dapat diskon. Itu kamus pertama yang saya miliki itu adalah Unger's Bible Dictionary. Setelah itu nabung lagi lama baru bisa beli The Young's Analytical Concordance. Jadi itu adalah alat-alat dasar yang waktu itu bisa dipakai untuk PA. Ya. Nah, bagaimana interaksi dengan alat-alat pada zaman itu tahun 87 sampai 94? Yaitu alat itu menolong untuk memahami teks, untuk memahami background, latar belakang, untuk memahami konteks dari konteks budaya misalnya. Dan concordance biasanya dipakai untuk mengkonfirmasi apakah prinsip ini itu ada di bagian firman Tuhan yang lainnya. Karena salah satu prinsip penafsiran Alkitab yang waktu itu saya diajari adalah Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Sehingga harus melihat ke ayat-ayat lain yang senada. Nah, sebatas itu Bapak Ibu.
Mas Mbak ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Ya, sangat terbatas. Kemudian tahun 94 saya sudah kuliah akhir itu ya. Kuliah saya lama nggak lulus-lulus ya. Itu saya diperkenalkan dengan Sabda. Ya, pada waktu itu Mas Kun juga ya yang mengenalkan saya bahwa ada satu lembaga pelayanan yang bergerak di bidang apa? Pengembangan program Alkitab, itu membutuhkan beberapa orang untuk bisa bantu di sana. Jadi saya datang ke rumahnya Bu Yulia dan Pak Mark ya. Oh, nggak tahu kalau di Sabda sekarang terkenal dengan namanya Max ya, MAX itu ya. Mungkin Mad Max itu ya, Mad Max. Tapi Mad-nya kadang-kadang kok itu ya. Kebanyakan tidak Mad ya. Nah, waktu itulah kemudian ketemu dengan software Alkitab. Waktu itu masih Open Bible ya, OLB. Kemudian setelah itu mengembangkan Sabda. Dan tadi kalau Bu Yulia bercerita tentang perkembangan yayasan Sabda itu sendiri, saya diminta bantu salah satu ya, karena itu waktu itu kan mendirikan yayasan butuh 3 orang minimal ya, ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya Bu Yulia, sekretarisnya itu Pak Hanani, ya. Kemudian saya ikut tanda tangan di situ sebagai sekretaris dan sebagai pendiri. Jadi itu keterlibatan saya dan di sana berkembang ya. Jadi Bapak Ibu 94 sampai 2003 itu selain apa yang ada di kolom pertama Alkitab 3 bahasa, konkordansi dan sebagainya, sekarang sudah ada software Alkitab. Dan software Alkitab yang dikembangkan pada waktu itu Sabda dan kemudian software Alkitab yang itu mengubah cara saya untuk belajar firman Tuhan. Karena saya sekarang sudah tidak lagi membuka concordance. Saya tidak lagi membuka kamus Alkitab saya. Saya tidak lagi membutuhkan banyak buku Alkitab dengan bahasa yang lainnya. Kenapa? Karena software Alkitab itu memungkinkan semua peralatan itu ada di dalam satu paket dan itu sangat menolong saya. Nah, jadi perkembangan software itu secara pribadi sangat menolong karena dia satu, kemudian kalau dulu kan saya nggak kuat untuk beli buku tafsiran ini, tafsiran itu, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini itu disediakan. Konkordansinya lengkap sampai bahasa asli dan seterusnya. Itu menolong. Selain itu juga alat yang kedua yang kemudian saat itu website sudah mulai berkembang, internet mulai berkembang, ada beberapa situs yang mulai merekam dan memposting, memasang di websitenya itu adalah MP3 dari khotbah atau training dan sebagainya. Saya ingat yang paling sering saya buka itu adalah di Discipleship Library yang punyanya The Navigators ya. Karena di sana itu ada kumpulan khotbah dari Dawson Trotman dan semuanya. Ada di sana, ada banyak sekali. Nah, guna dari itu adalah untuk membandingkan hasil penyelidikan Alkitab saya dengan ketika orang lain menyelidiki itu jadi referensi. Ya, jadi tidak sekedar penafsiran saya atau apa yang saya tangkap secara pribadi, tetapi mulai membandingkan dengan orang lain ketika merenungkan bagian firman Tuhan yang sama, apa yang mereka dapatkan. Ya, itu berarti memperkaya. Menemukan ada begitu banyak pendapat atau tafsiran dan kemudian mencoba untuk menyatukan itu, mensintesa itu menjadi sebuah mengkonfirmasi kebenaran yang saya dapat. Dan betapa bersyukurnya ya Bapak Ibu ya. Ketika kemudian ini menurut saya ini adalah karena itu memang pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi bahkan tanpa alat apa-apapun, seringkali hasil tafsiran pemahaman kita itu ketika dikonfirmasi dengan para ahli Alkitab, ahli tafsir itu ternyata tidak jauh beda. Artinya orang tidak perlu menjadi ahli teologi kok untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan, asal dia mau datang bergantung kepada Roh Kudus, Tuhan bisa menyatakan kebenaran itu yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah memperkaya ilustrasi. Karena pada masa-masa itu saya sudah mulai diminta untuk mengisi renungan atau mengisi training dan sebagainya. Nah, itu semakin memperkaya ilustrasi. MP3 khotbah itu terutama ya, ketika mendengarkan orang lain itu menjelaskan satu bagian firman Tuhan, itu memperkaya, ini ada contoh-contoh yang bisa dipakai, dan seterusnya. Dan kemudian jelas itu memperkaya cara penyampaian. Saya belajar banyak dari rekaman khotbah itu, bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain, mengkomunikasikan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, itu tahun 94 sampai 2023, Bapak Ibu, itu seperti itu. Nah, kemudian 2024 atau 2023 awal ya, sampai 2024, itu masih tetap pakai software Alkitab. Kemudian berkembang, karena kemudian YouTube berkembang dengan sangat luar biasa dan ada begitu banyak hamba Tuhan, pelayanan yang itu kemudian merekam ya khotbahnya, pengajarannya, bahkan PA ya, PA secara rutin, satu buku dan sebagainya di YouTube, dan itu menolong menambah referensi. Tahun terakhir itu adanya munculnya chat AI ya, saya tidak nyebut satu brand ya, AI, khususnya kalau untuk teman di saya itu baru menggunakan masif AI itu hanya ChatGPT Bapak Ibu. Yang lainnya saya belum sentuh. Mengapa? Karena itu untuk kebutuhan saya saat ini, itu yang sekarang saya butuhkan. Nah, saya melihat bahwa
Sekarang selain nomor 1 sampai nomor 6, sekarang ada tambahan lagi fasilitas atau kemampuan dalam berrelasi dengan alat-alat ini yang sekarang bisa mengumpulkan dan mengelola informasi yang sangat luar biasa. Selama informasi itu sudah pernah diposting di internet, maka AI ini akan bisa menemukan. Tidak hanya mengumpulkan, tapi juga menata, mengatur, mengelola, ya, menstrukturkan, mengkelompok-kelompokkan, tergantung perintah kita. Kemudian yang kedua yang saat ini banyak sekali saya lakukan adalah melakukan brainstorming ide. Jadi saya menggunakan AI ini dalam kaitan dengan belajar pengetahuan untuk bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Kalau ide begitu, saya minta pendapat dalam tanda petik ya, pendapat dia seperti apa. Kemudian yang terakhir bisa menyusun atau mengelola naskah. Kadang-kadang diperintah ya, hey, saya manggilnya kalau ChatGPT itu Chatty ya. Hai Chatty, selamat pagi. Ya, tolong saya dibuatkan dari hasil makalah saya ini, tolong dibuatkan dong itu menjadi infografis misalnya, atau tolong itu dibuatkan menjadi. Jadi ada fasilitas, ada kemampuan yang memungkinkan mempermudah hidup saya atau mempermudah. Saya nggak bisa gambar, dia bisa menolong. AI bisa menolong untuk membuat gambar grafik atau skema atau infografis yang bagus. Nah, secara khusus ketika bicara tentang AI, Bapak Ibu, saya memikirkan AI dalam kaitannya dengan penyelidikan Alkitab pribadi saya, baik untuk diri saya sendiri maupun nanti misalnya ada kesempatan untuk melayani orang lain, untuk mengajar orang lain. Itu posisi AI dan Alkitab itu seperti apa? Ya, ketika saya lihat dari pengalaman saat ini, saya melihat bahwa AI itu yang pertama, jadi saya kayak punya staf ahli. Ya, saya staf ahli yang informasinya banyak sekali, saya tanya apapun bisa jawab. Informasi ya, menjawab informasi, menjawab fakta. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa AI itu bisa dijadikan sebagai sparring partner, teman diskusi, teman ayel-ayelan, jadi devil advocates, jadi teman untuk mengetes pendapat saya. Pikiran saya seperti ini, pendapatmu bagaimana? Atau saya bisa minta pendapat dia, kalau ada seperti ini, pendapatmu seperti apa? Ya. Saya beritahu ya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang dosen, sekarang beberapa dosen itu, mungkin karena malas ya, itu kalau nguji skripsi atau tesis, itu tanya ChatGPT Bapak Ibu. Jadi naskahnya dimasukkan, diupload, kemudian dia tanya, hey Chatty, kalau kamu jadi penguji skripsi, kira-kira pertanyaan apa yang bagus untuk ditanyakan berdasarkan naskah ini? Ya, jadi nanti kalau Mas Mbak yang ujian skripsi atau ujian tesis itu ya, Anda coba dulu, masukkan tesis Anda, skripsi Anda ke ChatGPT, kemudian tanya, kira-kira pertanyaannya apa? Dan jawabannya sekaligus ya. Maka Anda bisa mengantisipasi pertanyaannya dosen Anda itu, kalau yang pakai ChatGPT. Nah, itu adalah sisi-sisi di mana dia bisa menjadi sparring partner. Kemudian yang terakhir saya memandang AI itu sebagai sekretaris ya, tukang ketik, tukang bikin naskah, membuatkan draft dan sebagainya. Ada fungsi mengumpulkan, mengorganisasi informasi yang luar biasa menurut saya. Kemudian dia bisa menganalisis, mensintesis informasi. Seringkali kita bisa tanya ya, bisa nggak dari makalah ini tolong dibuatkan menjadi 3 poin aja. Nah, dia membuat. Dan kemudian kita memberikan perintah baru. Bisa nggak 3 poin ini diurutkan dengan skala prioritas? Dia bisa membantu kita. Itu kan sesuatu yang bisa dilakukan oleh staf ahli. Yang biasanya ya, kalau kita jadi bos, punya staf ahli, tugasmu seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, sounding board. Jadi tempat untuk melakukan penajaman ide, brainstorming ide dan gagasan. Ya. Berdasarkan tulisan ini atau berdasarkan perikop ini, kira-kira topik khotbah apa saja yang bisa dikembangkan ya? Atau topik apa saja yang bisa dikembangkan? Itu bisa menjadi sparring partner. Kemudian yang terakhir tadi ya, merancang dan membuat draft konten. Saat ini, tahun 2024, 10 Oktober, itu yang saya alami bersama AI di dalam kaitan dengan penyelidikan Alkitab pribadi saya. Bagaimana dengan besok? Saya tidak tahu. Karena kemampuan AI itu kan kemampuannya semakin meningkat dan juga semakin cerdas. Ya, tidak hanya jenis pekerjaannya makin banyak yang bisa dilakukan, dan dia semakin pinter. Kalau Bapak Ibu itu memiliki fasilitas atau bisa berlangganan AI yang itu berbayar, maka dia bisa mengenali personalitas kita. Ya. Ketika saya mulai berlangganan ChatGPT misalnya, saya selalu memulai setiap percakapan itu dengan memperkenalkan diri saya dulu, untuk memberikan sebuah parameter ya, atau batasan. Chatty, saya saat ini adalah sebagai dosen ilmu komunikasi level doktor, dan saya harus membuat sesuatu seperti ini. Ya, sehingga itu akan menolong dia akan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan saya. Atau pas kemudian misalnya, Chatty, hari ini saya sedang berperan sebagai seorang konsultan untuk masalah ini.
dan saya perlu untuk memikirkan terkait dengan topik ini atau masalah ini. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, itu cara dia berbicara dalam tanda petik ya, berbicara dengan saya atau dengan istri saya itu berbeda. Ya. Yang menarik adalah istri saya itu sudah mulai memperlakukan ChatGPT itu kayak orang itu ya. Ketika jawabannya nggak mutu, itu ChatGPT-nya dimaki-maki. Jawabanmu nggak mutu, ketinggalan zaman. ChatGPT-nya kemudian minta maaf sama istri saya, wah mohon maaf, lain kali kami akan melakukan yang lebih baik. Karena lebih sopan ya daripada manusia itu ya. Oke, nah apa yang kemudian bagian yang terakhir yang ini perkembangan dan teman-teman di Sabda tadi dengan luar biasa sudah menjelaskan apa yang akan dilakukan. Begitu banyak hal yang bisa dikerjakan, begitu banyak hal yang mau dikerjakan juga. Tetapi saya justru akan mengajak pada waktu ini untuk kita balik lagi kepada hal yang paling mendasar. Ketika semua teknologi itu tersedia bagi kita, di hadapan kita, dan semakin mudah digunakan, semakin murah. Karena Sabda, kan salah satu prinsipnya Sabda itu kan freely you receive, freely you give ya. Itu adalah model bisnis yang menurut saya itu melawan arus ya. Ya, itu awal-awal pertama. Bapak Ibu, awal pertama waktu keputusan untuk membagikan software Sabda itu secara gratis. Selain karena prinsip bahwa kita menerima firman Tuhan itu gratis, menurutnya keselamatan gratis, mestinya melayani orang lain juga gratis, nggak minta bayar. Hal yang kedua yang waktu itu dipikirkan adalah orang Indonesia itu kalau ada software bagus, biasanya nggak mau beli. Tapi ada yang beli satu kemudian dibajak toh, sehingga mikirnya daripada baca, mendingan dikasih aja sekalian. Kemudian dari mana pembiayanya? Tuhan yang bertanggung jawab. Dan ketika kemarin seminggu 2 minggu yang lalu ya, saya main ke kantornya Sabda dan saya melihat oh betapa Tuhan itu setia ya dengan model bisnis yang pure, tidak meminta, tidak menjual sesuatu, bisa bertahan 30 tahun dan tidak hanya bertahan tetapi berkembang dengan luar biasa. Saya melihat ini adalah model bisnis yang berangkat dari visi Tuhan dan Tuhan yang memeliharanya dan itu real sampai sekarang. Karena saya ikut mendirikan yayasan ini sehingga saya tahu kan awalnya dulu orangnya berapa, alatnya itu nggak ada yang baru Bapak Ibu, bekas semua PC-nya itu. Ya. Tetapi sekarang ketika saya melihat apa yang ada di sini, ya ampun, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Oke, kembali ke topik, kembali ke laptop. Di tengah perkembangan teknologi, terutama AI ya, dengan segala kemudahan, dengan segala kemampuan yang ditawarkannya bagi kita, maka ada beberapa hal yang mungkin menjadi next generation. Karena saya melihat saya adalah generasi perpindahan antara analog ke digital. Sementara anak-anak kita dan mungkin cucu kita nanti itu adalah mereka yang sudah digital native. Artinya sejak lahir dia sudah mengenal dunia digital. Cara berpikirnya berbeda, cara mengelola informasi berbeda, cara berkomunikasinya berbeda. Mereka mungkin sudah tidak lagi perlu mengalami proses latihan atau disiplin penyelidikan Alkitab yang dulu saya alami. Yang harus ngumpulin buku, baca ini, baca itu, disimpulkan lagi dan sebagainya. Karena ada AI yang menjadi asisten mereka. Tetapi ada beberapa hal yang the next generation itu menurut saya kita perlu untuk berawas-awas. Termasuk untuk teman-teman Sabda ya. Untuk berawas-awas supaya tidak terjebak dalam euforia kemajuan teknologi, kemampuan teknologi. Tetapi kemudian lupa pada hal-hal yang paling mendasar yang di slide berikut ini. Next generation beware, hati-hati, waspada. Nomor 1, ya, ada bahaya menempatkan teknologi atau AI itu di posisi yang lebih daripada hakikatnya atau sifat dasarnya, yaitu sebagai alat bantu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba pakai Alkitab GPT ya, saya mencoba Alkitab GPT, itu kan sebenarnya ChatGPT tapi kemudian sudah dimodif sedikit ya. Saya senang sekali karena begitu saya masukkan prompt di sana, maka yang pertama kali muncul di layar kita itu adalah parameter atau batasan. Saya akan bacakan ya, kalau Bapak Ibu nanti memakai ChatGPT, Alkitab GPT ya, pakai linknya Sabda. Dikatakan parameternya atau batasannya begini, kamu adalah asistenku untuk melakukan studi Alkitab secara mendalam dan detail. Saya pikir Sabda sudah ada di track yang benar, karena menempatkan AI itu adalah asistenku. Kamu bukan sumber kebenaran, kamu bukan yang akan mengambil keputusan bagiku, kamu hanya alat bantu. It's only tools to help me. Itu yang pertama. Karena saya melihat ada jebakan, orang bisa memandang AI itu kemudian lebih tinggi dari posisinya sebagai asisten. Bahkan mungkin diminta untuk mengambil keputusan. Ya, apa yang harus kulakukan ya, Chatty, kalau aku dalam posisi seperti ini, dia punya jawaban banyak ya, kemudian tolong pilihkan mana jawaban yang paling bagus, yang sesuai dengan kondisiku.
Dia milihkan satu, dan kita ngambil itu berarti sudah menempatkan AI itu di posisi yang lebih tinggi. Nanti kalau keputusan itu salah, ya, kita akan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Adam, bapak kita itu ya. Ketika ditanya Tuhan, kok kamu melakukan gitu? Jawabannya adalah AI yang kau berikan kepadaku ini yang membuat aku melakukan keputusan itu. Kan nggak bisa. Tanggung jawab tetap ada pada kita. AI hanya sebagai alat bantu. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang pertama adalah euforia menempatkan teknologi itu posisi yang lebih tinggi. Seolah-olah dia yang bisa mengubah hidup. Tidak. Bahaya yang kedua yang menurut saya itu perlu terus-menerus diingat. Teman-teman sabda kita semua yang menggunakan teknologi untuk menolong kita menyelidiki firman Tuhan adalah melupakan tujuan dari penyelidikan Alkitab. Apapun alatnya, apakah itu buku ataukah itu AI, itu tujuan akhirnya adalah perubahan hidup. Perubahan hidup yaitu menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaharuan budi. Ya, Roma 8:9 kan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan anaknya. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh renewing of your mind, pembaharuan budi. Ya, jadi kita tidak boleh lupa. Takut saya ada godaan di mana orang asik dengan segala macam fasilitas dan kemampuan yang bisa dihasilkan oleh AI, apapun itu. Dan lupa bahwa tujuannya bukan hanya menghasilkan konten yang bagus, bukan hanya menghasilkan infografis yang bagus, bukan hanya menghasilkan kemudian bahan PA yang bagus atau hasil atau teks renungan yang bagus, tetapi tujuannya adalah perubahan hidup. Dan itu AI tidak bisa mengubah hidup saya dong. Itu adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, melalui ketaatan saya kepada firman. Karena kita harus mengakui, saya harus mengakui bahwa seringkali bahkan selama ini pengetahuan kita tentang Alkitab itu jauh lebih tinggi daripada hidup kita. Artinya hidup kita tidak sepadan dengan apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui banyak sekali, tetapi yang kita hidupi kebenaran itu ternyata tidak sama. Dan ada kesenjangan yang luar biasa. Ya. Dan itu bahaya untuk teman-teman yang kemudian sangat enjoy melakukan penyelidikan Alkitab tanpa sampai pada titik perubahan kehidupan dalam penerapan yang real. Karena kemudian dia bisa merasa cukup, saya mengetahui banyak hal, hebat sekali hasil eksegesisnya atau sintesisnya. Tetapi hidupnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu bukan yang diinginkan Tuhan menurut saya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahaya melupakan bahwa penyelidikan Alkitab itu bukan tujuan. Penyelidikan Alkitab adalah bagian dari relasi kita dengan Tuhan. Tujuannya supaya saya semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kalau ini dilupakan, maka kita akan terjebak pada melakukan aktivitas PA yang luar biasa dahsyat, luar biasa lengkap, komprehensif, detail, tetapi kasih kepada Tuhan tidak berkembang. Hatinya tidak semakin mengasihi atau mengenal Tuhan. Jadi itu PR besar untuk teman-teman yang di teknologi ya, juga teman-teman yang di pelayanan ya. Bagaimana supaya penyelidikan Alkitab itu adalah bagian. Saya mengingat ketika saya mulai PA menggunakan metode apapun, memakai alat bantu apapun termasuk AI, termasuk sabda, saya harus ingat bahwa tujuannya itu adalah membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Untuk mengenal dia, mengasihi dia. Kalau ini dilupakan, untuk apa itu semua? Ya, itu semua. Ya. Ada satu bagian bahwa pengetahuan itu hanya membuat kepala kita jadi besar. Hati kita tidak jadi besar. Ya. Yang terakhir, itu adalah bahaya melupakan peran dan kuasa Roh Kudus untuk membangun iman dan mengubah kehidupan. Bapak Ibu, kita harus ingat semuanya alat bantu tidak akan ada yang pernah bisa mengubah hidup. Ya, melalui penyelidikan Alkitab kita. Ya. Saya punya banyak perpustakaan yang lengkap dengan berbagai macam konkordansi, Alkitab terjemahan lain, kamus. Apakah itu otomatis mengubah kehidupan saya? Tidak. Ya. Menghasilkan makalah yang bagus mungkin iya. Tetapi ketika saya hanya bergantung kepada itu, mengandalkan AI, melupakan peran kuasa Roh Kudus, ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa infografis yang bagus sekali yang kita sajikan di sekolah minggu, hasil dari AI itu akan bisa mengubah kehidupan murid-murid sekolah minggu kita, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Roh Kudus yang kemudian diizinkan bekerja. Jadi Bapak Ibu, apapun, ya, itu adalah renungan yang perlu kita ingat kembali. Di tengah perkembangan yang luar biasa besar, kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi. Kita mengucap syukur Tuhan
memberikan kepada kita akses kesempatan untuk bisa menggunakan teknologi untuk membantu kita. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu kita pikirkan, kita perlu ingat terus dan jangan sampai lupa. Supaya hakikat, karena sabda itu kan visinya, misinya adalah untuk memperlengkapi umat Tuhan. Secara khusus di dalam menggali firman Tuhan. Maka jangan lupa beberapa poin ini. Karena kalau poin ini kemudian dilupakan oleh teman-teman di Sabda maupun kita yang menggunakan semua produk Sabda dan produk yang lainnya, maka itu hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena kemudian relasi kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Itu adalah bagian dari renungan yang saya bisa bagikan. Bapak Ibu, selamat merayakan kasih setia Tuhan. Selamat ulang tahun Sabda yang ke-30. Tuhan memberkati. Terima kasih.